C261. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Pernyataan Fenrir jelas merupakan evaluasi dari rencana super yang dikatakan Chen Hao tadi. Chen Hao mendengus dingin dan berbalik meninggalkan ruang interogasi. Meskipun dia tidak mendapat kabar apapun, itu sudah cukup bagi Chen Hao. Apa yang dia butuhkan sudah ada di tangannya. Namun di ruang interogasi di belakangnya, suara Fenrir terus berdering, dengan kegilaan dan penghinaan dalam tawanya, seolah itu adalah sindiran terhadap Chen Hao. Chen Hao, kamu tidak pernah tahu betapa takutnya neraka, tapi kamu akan segera merasakannya. Aku punya firasat kamu akan merasakannya. Hahaha, aku menunggumu menjadi sama denganku, hahaha. Dengan tertutupnya pintu ruang interogasi, tawa Fenrir tidak lagi terdengar, namun Chen Hao selalu merasa bahwa tawa Fenrir sedang mengungkapkan sesuatu. Setelah keluar dari ruang interogasi, Chen Hao akhirnya berani melepaskan semangat yang selama ini dipegangnya jantung, tersentak, menggosok dan membuat ekspresi dingin, hampir membuat wajahnya kaku. Untuk tetap berada di depan Fenrir, Chen Hao hampir selalu gelisah. Sisi lain terlalu kuat tidak bisa bergerak, Chen Hao selalu merasa bahwa pihak lain itu tangguh. Sudah pasti pelatihan yang didapat tidak bisa dilakukan, itu dari akumulasi yang lama dan pembangunan lingkungan. Waktu yang singkat, tidak mungkin. Chen Hao hanya dapat mencapai efek itu dengan kamuflase lusa. Terus terang, Chen Hao baru saja menyamar, semuanya menyamar, untuk mengimbangi Fenrir dan mengalahkan pertahanan psikologis Fenrir. Chen Hao tidak tahu apakah garis pertahanan psikologis pihak lain telah dipatahkan, tapi dia melakukannya. Karena itu, Chen Hao juga mendapat kabar tidak penting dari pihak lain. Misalnya, bahkan orang sombong seperti Fenrir, ketika dia mengusulkan untuk berurusan dengan organisasi neraka, malah mundur. Hal ini juga mengalami kengerian organisasi neraka dari beberapa aspek, sehingga Chen Hao masih memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam hatinya hingga saat ini. Hampir pasti orang-orang dari organisasi neraka akan datang ke kota Xinhe. Masalahnya sekarang adalah mereka tidak tahu kapan pihak lain akan datang, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka tiba, dan apa yang harus mereka lakukan untuk meminimalkan dampaknya. Inilah masalah yang harus dihadapi Chen Hao selanjutnya. Sambil memikirkan masalah ini, Chen Hao mengadakan pertemuan dekat dengan anggota tim pekerja Huang Quan yang tinggal di kandang. Akibatnya, ia mengalami perkelahian kelompok yang dipimpin oleh Granit dan dibantu 3 orang lainnya. Baiklah, bisakah kamu berhenti dulu? Aku tahu salah jika aku meninggalkanmu di sini, tapi aku tidak bisa menahannya. Kamu harus memahamiku, kanan. Petik 2, sial, aku bilang hentikan dulu. Gila, siapa yang mengambil celanaku? Petik 2, setelah cobaan yang tidak manusiawi, Chen Hao memberitahu Peter apa yang dia pikirkan setelah mereka bertiga pergi. Faktanya, ide Chen Hao sangat sederhana, dalam waktu singkat menghilang dari pandangan resmi. Peter dan Chen Hao memiliki efek kejutan, tetapi ketika kejutan ini muncul di mata publik, itu benar-benar kehilangan maknanya. Keempat anjing Peter mengatakan bahwa mereka segera menerima proposal Chen Hao. Adapun apa yang akan mereka lakukan, Chen Hao tidak tahu, tapi dia percaya 4 bugar itu bisa melakukannya dengan baik. Setelah mengatur bugar, Chen Hao mengirim pesan ke Cao Fei. Setelah Cao Fei bangun, hal pertama yang dilakukan adalah menelepon Chen Hao, sehingga Chen Hao mengetahui berita bahwa Cao Fei bangun naik. Saya memberitahu Cao Fei beberapa pengaturan saya sendiri. Dengan otak Cao Fei, saya dapat dengan mudah memahami ide-ide Chen Hao. Setelah mengatur hal-hal ini, Chen Hao membuat panggilan telepon dengan Song Yaoyao. Tapi Chen Hao selalu merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Reaksi Song Yaoyao adalah dia tidak menemui hal buruk apapun. Setelah kembali ke kota Xinhe, kehidupan dan pekerjaannya sangat lancar. Bahkan Song Yaoyao pun terasa luar biasa. Chen Hao tidak akan memberitahunya tentang perasaan Song Yaoyao karena Liu Cheng berada di balik semua ini. Ketika semuanya aman, perasaan tidak nyaman Chen Hao semakin jelas. Akhirnya, saat turun dari bus, Chen Hao merasa situasi di sekitarnya tidak tepat. Dia berjalan semakin cepat, dan hal-hal aneh di sekitarnya semakin terlihat jelas. Ketika Chen Hao berbelok ke gang kecil untuk melihat siapa yang mengikutinya di belakang, dia hanya masuk ke gang dan melihat keluar, tetapi ada sesuatu di belakangnya. Perhatian seluruh orang hampir mencapai puncaknya.
Chen Hao secara tidak sadar ingin berbalik dan menendang keluar. Sebelum diusir lagi, dia menemukan bahwa itu hanyalah seorang anak kecil berpakaian kotor yang meminta uang dari dirinya sendiri. Namun, Chen Hao, yang tidak memiliki uang di tubuhnya, juga mengambil mobil itu dengan 2 koin terakhirnya, jadi dia tidak punya uang untuk membayarnya, berikan kepada anak itu. Melihat Chen Hao tidak memberikan uang, anak itu sangat sedih dan kecewa. Chen Hao, yang awalnya ingin menundukkan kepalanya untuk menyentuh kepala anak itu, tiba-tiba menemukan bahwa di balik pakaian kotornya, lehernya yang terlihat di luar berwarna putih. Ketika tidak ada kotoran, dia terkejut dan tidak sempat bertindak. Anak itu telah menyentuh mangkuk pada Chen Hao. Di dasar mangkuk, sebuah benda hitam memancarkan percikan listrik berwarna biru ungu. Seluruh tubuh Chen Hao bergerak-gerak dan menatap anak itu. Pikiran terakhir yang tersisa di hatinya adalah, apakah anak beruang begitu kuat sekarang? Kemudian Chen Hao kehilangan kesadarannya. Ketika Chen Hao pingsan, lebih dari 40 orang dari segala jenis bergegas keluar dari sekitar posisi Chen Hao. Meskipun pakaian mereka berbeda, mereka semua memiliki ekspresi ketidakpedulian yang sama. Ini seperti ekspresi wajah anak yang berdiri di samping Chen Hao. Dalam keadaan linglung, Chen Hao sepertinya telah bermimpi panjang. Kenyataannya, dia dalam keadaan linglung. Dalam pikirannya, dia seperti bom besar yang dimasukkan ke kepalanya dan meledak. Dengan semburan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Chen Hao akhirnya terbangun sepenuhnya. Namun, saat aku bangun, lingkunganku sudah banyak berubah. Di sekelilingnya ada wajah-wajah aneh, pakaian kuning dan putih terpadu, tanpa kepala. Tanpa kepala, Chen Hao dengan cepat menyentuh kepalanya. Untungnya, ada rambut di kepalanya. Di luar pagar, seorang pria berseragam polisi hitam berkata tanpa ekspresi, "Gu Jiahao." Diduga melakukan pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, perampokan dan tuduhan lainnya, totalnya ada 23 orang, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah polisi selesai, dia menutupnya folder file dan berbalik untuk pergi. Chen Hao melompat dari tanah, meraih pagar dan mengguncang, "Saya bukan Gu Jiahao. Namaku Chen Hao. Apakah kamu salah?" "Halo." Setelah sekian lama tenang, Chen Hao sudah menebak apa yang terjadi, tetapi seperti orang lain, dia berteriak putus asa, mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan tidak bersalah. Meskipun itu benar, tidak ada yang menjawabnya. Oh, ada satu lagi yang masuk dan mengatakan bahwa dia dianiaya. Tampaknya tidak mudah untuk dianiaya. Lebih dari 20 dakwaan. Ketika saya masuk, saya hanya dijatuhi 6 dakwaan. Bandingkan denganmu, itu semua adalah kejahatan kecil. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Setelah pria itu berbicara, suara yang cocok segera terdengar. Chen Hao mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia hanya melihat kemana-mana. Chen Hao bisa menentukan di mana. Itu, ketika Chen Hao sudah tenang, seorang lelaki tua yang berjongkok di sudut menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Aduh, korban hak lainnya." Orang tua itu hanya menghela nafas, kain hitam langsung menempel di kepalanya. "Orang tua, cepatlah mengelap lantai, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong?" "Bagus." Orang tua yang berbicara itu jelas-jelas diintimidasi. Sekalipun wajahnya diolesi kain, dia tetap tersenyum, seolah-olah dia tidak dapat menemukan emosi negatif apapun di wajahnya. Melihat lelaki tua itu mengangguk dan tertawa, lalu menekuk pinggangnya ke tanah, menggosok tanah satu persatu, tinju Chen Hao mengepal perlahan, dan suara berderit bisa terdengar. Benar, dahulu kala, Chen Hao mengira bahwa setelah ia bergabung dengan Biro Keamanan Nasional, ia juga berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi eksistensi yang melampaui batasan hukum. Namun sekarang tampaknya keamanan berbagai hal tidak seperti yang ia bayangkan, jika tidak, ia tidak akan dijebloskan ke penjara seperti sekarang. Ia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi ia menutup telepon dengan lebih dari 20 tuduhan yang tidak perlu. Ia juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Benar-benar hal yang baik. Chen Hao membaca kalimat lain dalam diam. Tinjunya mengendur dan cahaya ajaib meledak di matanya. "Hei, bocah, di mana kau?" bergumam. "Apakah kau tidak tahu aturan? Jika kau masuk, kau harus memberi penghormatan kepada kakak laki-laki terlebih dahulu." Seteguk dahak kental jatuh ke kaki Chen Hao. Dahak kuning menjijikkan itu bercampur dengan beberapa hal menjijikkan lainnya. Itu berada di dekat kaki Chen Hao, dan hampir menempel di bagian atas Chen Hao.
Keluar dari sini, dasar bodoh, lihat aku. Seorang pria berompi hitam mengangkat kakinya dan menendang pria yang baru saja berbicara ke satu sisi. Tenggorokannya teraduk, lalu seteguk dahak bercampur air liur jatuh di kaki Chen Hao. Sambil mengerutkan kening, Chen Hao melangkah mundur dan hanya menghindar. Melihat tindakan Chen Hao, pria berompi hitam itu tidak dapat menahannya. Dia melempar seragam penjara yang diikatkan di pinggangnya, melompat dari tempat tidur dan mendatangi Chen Hao dengan cara yang ganas. Rumput, aku ingin kau menjilati semua ini. Melihat Chen Hao menghindar, pria berambut pendek dengan rompi hitam itu memarahinya di musim dingin dan langsung berlari ke arah Chen Hao. Tampaknya dia siap untuk menatap Chen Hao dengan baik. Jika Chen Hao benar-benar seorang gangster kecil, dia mungkin takut pada pria yang begitu galak. Jika dia tidak bisa mengatakannya, dia akan mengakui nasihatnya. Tetapi masalahnya sekarang adalah Chen Hao, yang belum tahu mengapa dia ada di sini, adalah seorang tentara bayaran berdarah yang diundang oleh Liu Cheng sebelum dia datang ke sini. Pria galak itu tampak garang dan berotot. Tidak terlalu dingin untuk mengenakan rompi di musim dingin. Namun, Chen Hao telah merasakan identitas pihak lain secara menyeluruh dalam hal langkah-langkah pihak lain dan gaya perilakunya. Ini adalah seorang pemimpin gangster yang terbiasa dengan prestise biasanya. Dia bekerja sangat keras di penjara ini, jadi dia terlihat sangat sombong. Tidak hanya itu, Chen Hao juga telah mendengar tentang kebiasaan penjara, yaitu, tahanan lama selalu bersenang-senang menindas tahanan baru. Setiap kali narapidana baru masuk penjara, narapidana lama itu akan memberi pelajaran kepada narapidana baru, seperti binatang yang saling menindas. Yang lebih penting, mereka akan meninggalkan kesan yang mendalam pada narapidana baru, sehingga mereka dapat terus bekerja di penjara di masa mendatang. Di penjara, Anda adalah pengganggu. Namun, Chen Hao baru saja mendengarnya, jika dia melihatnya, dia benar-benar tepat untuk orang biasa. Langkah seperti itu, ditambah dengan tinggi badan pria yang galak itu, memang merupakan langkah yang tidak bisa dipatahkan. Namun kali ini, pria galak yang ingin mencoba lagi dan lagi itu tampak seperti akan dihancurkan. Sebelum dia menangkap kepala Chen Hao telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya. Tentu saja, dia tidak ingin meletakkan kepalanya di bawah tangan masing-masing. Begitu dia membungkuk untuk menghindari tangan masing-masing, Chen Hao hampir menempelkan dirinya di lengan pria galak itu. Mencium bau asam lawannya yang menjijikkan, Chen Hao menahan napas, mengarahkan tinjunya ke perut kecil lawannya dan meninjunya. Pria galak dengan senyum bangga di wajahnya membungkuk kesakitan. Ketika lawannya membungkuk, Chen Hao meletakkan sikunya di atas dan memukul dagu lawannya dengan akurat. Dari awal Chen Hao bergerak hingga tubuh pria ganas itu, dia terhuyung mundur dan jatuh. Di tengah, hanya butuh waktu kurang dari 5 detik. Dalam 5 detik ini, aksi Chen Hao benar-benar lengkap tanpa jeda. Berdiri di tempat pria itu baru saja berdiri, Chen Hao memiringkan kepalanya dan menatap pria yang telah duduk di tanah. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Hanya itu yang kamu punya. Sampah. Ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata ini, semua tahanan di sekitar, yang sedang menonton atau bersiap untuk memukul Chen Hao, yang mengambil kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka di depan pria ganas itu, semuanya tercengang. Dan Chen Hao melihat sekeliling. Orang-orang dengan mata galak itu kaku dan tidak berani membicarakannya. Ketika suasana di sekitarnya tenang, itu seperti beberapa ruangan rahasia. Chen Hao berjalan perlahan ke arah pria itu di bawah tatapan semua orang. Setelah beberapa saat, pria galak itu belum menyadari apa yang sedang terjadi. Sekarang ketika Meng melihat Chen Hao muncul di depannya, reaksi pertama Meng Men adalah marah. Dia ingin melompat dengan marah dan melakukan 2 gerakan dengan Chen Hao. Tetapi pihak lain segera menyerah, karena Chen Hao baru saja menunjukkan kekuatannya dengan jelas. Tidak peduli kekuatan awalnya, atau kemajuan kesadaran, bukanlah apa yang pernah dilihat pria galak itu, jadi ketika Chen Hao datang ke depan, pria galak yang telah tenang itu hampir takut. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Mundur 2 langkah, pria galak itu juga mengabaikan tanda air di tanah, jadi dia mengusap tanah dengan jarak yang jauh, sementara Chen Hao saling memandang dengan tenang dan perlahan-lahan mendekat. Sampai dia datang ke sisi lain dan menatapnya, Chen Hao bertanya, di mana tempat ini? Meng Nan tidak menyangka Chen Hao akan menanyakan hal seperti itu. Dia langsung linglung di tempat. Sampai Chen Hao menendangnya,
dia baru menyadari bahwa pemuda yang tidak tampak luar biasa itu sedang berbicara dengannya. Kamu tidak tahu di mana tempat ini. Bagaimana kamu bisa masuk? Meng Nan juga penuh dengan keraguan, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Chen Haogang ketika dia dikirim masuk, dia tiba-tiba memiliki kesadaran di wajahnya. Apakah kamu sedang murung? Itu sebabnya aku dikirim ke sini. Orang ini tidak terlalu bodoh, tetapi yang dibutuhkan Chen Hao bukanlah orang yang tidak terlalu bodoh. Dia membungkuk dan merendahkan suaranya. Chen Hao berkata dengan suara yang hampir seperti raungan rendah, yang aku tanyakan adalah, di mana tempat ini? Chen Hao sama sekali tidak memiliki kesabaran. Dia tidak peduli membuang-buang waktu dengan orang-orang ini, jadi ketika pihak lain mengubah topik pembicaraan lagi dan lagi, Chen Hao akhirnya tidak dapat menahannya. Dan pria galak itu tidak tahu mengapa Chen Hao marah, tetapi niat membunuh yang terungkap dari Chen Hao begitu nyata, seperti orang di depannya akan bunuh diri saat berikutnya. Setelah menelan ludahnya, meskipun pria galak itu tampak sangat tenang di permukaan, Chen Hao melihat jejak tirani dan kebencian di mata masing-masing. Ini juga sangat normal. Sebagai orang besar di penjara, pria galak itu seharusnya sudah terbiasa mendominasi di penjara untuk waktu yang lama. Sekarang dia tiba-tiba dipukuli di wajah oleh Chen Hao. Jika pihak lain dapat tersenyum dengan mudah, itu akan menjadi hantu. Tempat ini berada di persimpangan kota Xinhe dan kota Beiyuan. Ini adalah penjara yang sangat tersembunyi. Semua tahanan adalah penjahat tingkat tinggi, mereka yang tidak bisa dimasukkan ke penjara lain semuanya dimasukkan ke sini. Jadi kamu harus mengerti, meskipun Chen Hao cukup kuat, dia masih terlalu muda untuk dilihat oleh Meng Nan. Pada pandangan pertama, dia adalah bajingan muda. Meng Nan memiliki pengalaman dalam berurusan dengan orang seperti itu, kalau tidak, dia tidak akan menjadi bosnya di penjara ini. Saudaraku, saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Di sini saya minta maaf kepada Anda, tetapi ketika orang baru datang, mereka harus memberikan hadiah kepada orang tua terlebih dahulu. Itu aturannya, menghormati. Ada hadiah lagi. Chen Hao menyentuh tubuhnya. Ketika dia koma, orang-orang yang menyerangnya tidak hanya membuat banyak tuduhan palsu, tetapi bahkan mengganti pakaiannya. Selain setengah bungkus rokok, dia bahkan tidak memiliki korek api. Pria itu bangkit dari tanah, menjilat bibirnya, dan kemudian berkata, "Ya, kamu butuh hadiah. Jelas melanggar aturan bagimu untuk berteriak begitu kamu masuk, jadi ada seseorang yang mengajarimu aturan, bukan? Maksudmu kamu ingin mengajariku aturan?" Sekarang kata-kata Chen Hao seperti berjalan selangkah demi selangkah menuju lubang besar yang telah dirancang Meng Nan. Hati Meng Nan dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi itu tidak terlihat di permukaan. Adapun yang lainnya, mereka semua tampak seperti sedang menonton drama yang bagus, dan mereka sama sekali tidak bermaksud membantu. Tetapi ini juga sangat normal, karena di luar, terutama di penjara, di mana ada begitu banyak orang yang mengajar dan belajar, orang-orang kejam, dan tidak ada yang akan membantu orang lain tanpa alasan apapun. Itu terlalu baik, dan terkadang itu bukan hal yang baik. Kebetulan saja, Chen Hao bukanlah orang yang baik. Ya, aturan tempat ini adalah akulah bosnya. Kamu harus mendengarkanku dalam segala hal di sini, jika tidak, kamu akan memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Ketika Meng Nan mengucapkan kata-kata ini, Chen Hao bahkan melihat senyum di mata masing-masing. Terhadap ini, Chen Hao hanya memiliki satu reaksi. Senyum tipis, lalu mengulurkan tangan besar, persis seperti aksi pria galak tadi, tetapi pria galak tadi tidak berhasil menangkap kepala Chen Hao, tetapi ketika Chen Hao meraih tangan itu, pria galak itu tampaknya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tampaknya dia hanya meraih tangan itu ke arah kepalanya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa membiarkan Chen Hao menggenggamnya. Bagian atas kepalaku, kamu bosnya, jika aku tidak mendengarkanmu, aku akan memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Dengan dua cibiran, Chen Hao menunjukkan penghinaan yang besar, dengan sentuhan ironi di matanya. Chen Hao benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan satu sama lain, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mengerti apa-apa? Saling berpegangan, Chen Hao dengan tidak sopan mencengkeram kulit kepala, pergelangan tangan, saling memegang kepala, dan kemudian dengan paksa saling mengangkat. Pria yang kesakitan itu berteriak di tempat. Chen Hao terkekeh dan mengangkatnya lagi dengan sedikit kekuatan di pergelangan tangannya. Meskipun Chen Hao tidak setinggi pria garang itu,
ketika pihak lain begitu kesakitan hingga ia hampir meringkuk bersama, apa itu tinggi. Sebuah tendangan ke perut pihak lain, langsung menendangnya ke bagian dinding. Chen Hao kemudian memukul-mukul debu di tubuhnya, mengambil barang-barang yang telah ia lemparkan, menemukan tempat tidur yang tampak bersih, melemparkan barang-barang itu ke atasnya dan berbaring di atasnya. Di luar, petugas penjara mendengar gerakan itu, dengan tongkat untuk mengetuk jeruji penjara. Hei, orang-orang di dalam kalian, apa yang kalian lakukan? Tidak apa-apa, kami hanya bersenang-senang. Meskipun kulit kepala Meng Nan yang sakit mati rasa, ia masih memiliki senyum di wajahnya dan menjelaskan kepada petugas penjara bahwa petugas penjara terlalu malas untuk mengatur begitu banyak hal. Ia berbalik dan pergi sambil bersenandung. Adapun Meng Nan, ia berdiri dari tanah dengan satu tangan di dinding, dan segera ada orang-orang baik di dekatnya untuk membantunya. Matanya tertuju pada Chen Hao, yang memejamkan matanya untuk menyehatkan jiwanya. Mata pria garang itu hampir menyemburkan api ketika Meng Nan masih berpikir tentang bagaimana menghadapi Chen Hao. Chen Hao sama sekali tidak menghiraukan pihak lain. Otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, dan yang dipikirkannya hanyalah keseluruhan cerita. Hingga saat ini, Chen Hao belum menjelaskan apa yang terjadi, karena kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa ada seseorang yang sedang bermain trik di balik layar. Kalau tidak, seperti sekarang, dia tidak akan pernah berada di tempat seperti penjara. Berbicara tentang ini, Chen Hao penuh dengan keraguan. Dia masih tidak mengerti siapa yang memiliki kemampuan untuk mengirimnya ke penjara. Di persimpangan Beiyuan dan Xinhe, seperti yang diketahui Chen Hao, persimpangan kota Beiyuan dan kota Xinhe hanyalah sebuah gunung besar. Tidak ada yang disebut penjara sama sekali. Tampaknya dunia luar belum pernah mendengarnya. Penjara apa yang ada di persimpangan kota Xinhe dan kota Beiyuan? Dengan cara ini, orang luar di penjara ini sama sekali tidak mengetahuinya. Beberapa orang berusaha keras untuk mengirim diri mereka ke penjara seperti itu. Apa yang akan mereka lakukan? Disinilah letak keraguan Chen Hao. Setelah memikirkan hal-hal ini, Chen Hao sangat bingung. Orang macam apa dia, yang memiliki kemampuan seperti itu, dan ide macam apa dia? Sambil memikirkan masalah seperti itu, mata Chen Hao melihat sekeliling. Penjara itu tidak terlalu besar, yang sepenuhnya memenuhi standar penjara normal. Selain 6 tempat tidur, hanya ada satu urinoir tanpa tempat berlindung dan wastafel untuk mencuci. Selain itu, tidak ada tata letak, terlihat sangat sederhana dan sempit. Ada 6 orang di ruangan itu. Selain dia, Meng Nan dan lelaki tua yang baru saja menarik perhatian Chen Hao, ada 3 orang lainnya. Yang satu kurus, dan yang lainnya terlihat sangat kuat. Melihat bahwa Meng Nan bahkan tidak memiliki kekuatan backhand di bawah tangan Chen Hao, matanya meledak dengan 2 kilatan. Namun, ketika Chen Hao melihatnya, dia dapat melihat bahwa dia sangat kuat. Dia segera menundukkan kepalanya lagi. Adapun yang terakhir pergi, Chen Hao tidak menemukan keberadaan yang lain pada awalnya, sampai dia melihat sekeliling dan menemukan seorang pria di tempat tidur di sudut. Karena pihak lain berbaring telentang, Chen Hao sama sekali tidak bisa melihat wajah pihak lawan. Hanya ada beberapa orang di ruangan itu. Pria galak itu baru saja diberi pelajaran oleh Chen Hao, tetapi wajahnya yang sembrono telah banyak berkurang. Namun, dari waktu ke waktu, mata Chen Hao dipenuhi dengan rasa membunuh yang kuat. Chen Hao secara alami tidak akan peduli dengan niat membunuh satu sama lain, tetapi yang membuatnya lebih khawatir adalah tuan rumah di balik tempat ini. Orang lain seharusnya tidak memiliki keberanian untuk berurusan dengan diri mereka sendiri, bukan? Chen Hao sangat ingin tahu siapa yang mengendalikan semua ini di belakangnya. Dari situasi saat ini, seharusnya bukan hal yang sederhana untuk mencapai ini. Jadi, percepat segalanya. Mulai hari ini, akulah bosnya di sini. Apakah ada di antara kalian yang punya masalah? Melihat sekeliling, kecuali keheranan pria galak tadi, tidak ada perubahan ekspresi di wajah lain, sama seperti Chen Hao berkata, makan nasi pada siang hari. Ketika pria itu mendengar kata-kata ini, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian langsung tertawa. Kamu ingin menjadi bos? Sudahkah kamu bertanya padaku? Sambil menggigit giginya, pria itu mendorong pria di sampingnya dan berjalan menuju Chen Hao. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu ingin menjadi bos, kamu bisa jadilah bosnya. Jangan kira kamu bisa marah jika kamu punya kekuatan.
Aku akan memberitahumu wilayah siapa tempat ini. Di bawah tatapan Chen Hao dan yang lainnya, dia berteriak, ayolah. Ini membunuh. Terjadi perkelahian. Suara pria itu tidak terdengar lagi untuk beberapa saat, dan dua penjaga penjara muncul di pintu penjara. Karetnya masuk tangannya, menggedor pagar penjara. Halo, Selasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Tahukah kamu, kakek, aku sibuk. Penjaga penjara sepertinya berusia sekitar 30 tahun, dan dia tidak berbeda dengan pria galak di kelas, tapi dia bisa menyebut dirinya kakek dengan cara yang begitu bermartabat, yang membuat Chen Hao merasa sangat sulit untuk menerimanya. Namun, melihat ke arah penampilan pria galak itu, sepertinya dia sudah lama terbiasa dengan nama penjaga penjara. Dia tersenyum dan langsung mengabaikan kata-kata itu, jadi dia maju ke depan dan berkata, Saudara Fan, pendatang baru itu tidak jujur. Dia memukuli orang begitu dia masuk. Menurut Anda bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di penjara kita? Jadi saya tidak terburu-buru melaporkan berita itu kepada Anda. Pria galak yang dipanggil Tuyupi itu tertawa dengan senyum centil di wajahnya. Untuk ini, Chen Hao hanya memilih untuk memandang dengan dingin. Menghadapi orang seperti itu, dia tidak perlu melakukan apapun. Apalagi dia tidak memahami situasi saat ini, jadi dia sangat bijaksana untuk menghadapinya secara rasional. Adapun alasan kenapa kita harus memotret skin hari Selasa tadi, itu karena kita membunuh ayam untuk diperlihatkan kepada monyet, sehingga kita bisa mengurangi banyak masalah bagi diri kita sendiri di periode waktu berikutnya. Pria yang dipanggil saudara penggemar oleh Tuipi mungkin ada hubungannya dengan Tuipi. Setelah mendengarkan kata-kata Tuipi, dia menunjuk ke arah Chen Hao dengan tongkat karet dan langsung mengancam, anakku, jangan membuat masalah untukku. Jangan mengira kamu adalah anjing mati di sini, dan kamu tetap tidak memiliki masalah. Orang menginginkan anjing mati. Dari sudut pandang tertentu, perkataan penjaga penjara yang bermarga Fan juga ikut andil dalam mengangkat gengsi Tuipi. Setelah itu, sipir penjara bermarga Fan langsung meninggalkan penjara. Tuipi berjalan dengan angkuh ke arah Chen Hao dan mengangkat kepalanya ke arah Chen Hao. Lihat aku, sebaiknya kau jujur padaku. Chen Hao benar-benar mengabaikan anak pihak lain yang suka pamer. Namun, pihak lain tentu tidak berani mencari masalah sendiri lagi dalam waktu singkat. Apa yang ingin dilakukan Chen Hao telah selesai, jadi dia tidak akan terus pamer. Jelas bukan pilihan yang baik untuk pamer di tempat seperti ini saat ini. Pemikiran Chen Hao sangat sederhana, tetapi perkembangannya selalu tidak memuaskan. Ketika Chen Hao menemukan tempat tidur kosong dan mulai berpikir, Tuyupi, yang telah memamerkan kekuatannya, kembali lagi. Hei kawan, aku tahu kamu bisa bertarung lebih baik. Kenapa kamu tidak mengikutiku? Ikuti aku berjanji kamu bisa menikmati makanan panas. Dan menikmati perawatan yang tidak bisa kamu nikmati di luar. Bisakah kamu membebaskanku? Segera saat kalimat ini keluar, wajah Tuyupi menjadi hitam. Kata-kata Chen Hao sudah diucapkan. Jika kamu bisa keluar, Tuyupi tidak akan berada di sini lagi. Apakah kamu masih perlu mengambil inisiatif untuk memberitahu Chen Hao? Tanda tanya. Hao telah berhasil memenangkan hati Tuyupi dari tembakannya yang baru saja. Belum lagi yang lain. Momentum tembakan Chen Hao barusan membuat Tuyupi mengerti bahwa Chen Hao jelas bukan orang biasa, dan kekuatannya sangat tinggi bakat tidak digenggam di tangannya, pasti rugi. Dengan ide seperti itu, dia menemukan Chen Hao pada hari Selasa. Namun, jelas bahwa Chen Hao tidak membayar untuk Tuyupi. Kamu tidak terlalu kecil untuk dipandang. Baik bagi semua orang untuk memiliki penglihatan yang panjang. Jika kamu hanya ingin memberitahuku hal-hal ini, kamu bisa keluar dari sini. Jangan berpikir kamu adalah bos di sini. Keluar dari sini. Tidak sopan merobek wajahnya. Yang tidak dipahami Chen Hao adalah menyelamatkan muka. Jika negosiasi tidak dapat dilanjutkan, tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah dimarahi oleh Chen Hao, dia marah, tetapi karena dia tidak bisa mengalahkan Chen Hao sendirian, dia menatap Chen Hao dengan tajam dan kembali ke tempat tidurnya. Dalam 2 hari berikutnya, Chen Hao memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya karena dia mengerti bahwa di tempat seperti penjara, dia tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahkan sekarang, dia sangat tenang, dan semua orang sebaik Xiao Liang yang masih membantu neneknya menyeberang jalan tidak mengendurkan kewaspadaannya, karena dia percaya bahwa itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Seperti yang dia duga,
pada hari keempat setelah Chen Hao datang ke penjara, ketika Chen Hao sudah terbiasa dengan pekerjaan dan sisa penjara, masalah datang kepadanya. Di mana Chen Hao berada, tidak akan pernah ada kekurangan masalah. Ini adalah lelucon yang pernah diolok-olok oleh anggota tim tentara bayaran Huang Quan. Tapi sekarang ketika Anda memikirkannya, sepertinya memang sesuai dengan apa yang dikatakan tukang. Yang mencari masalah adalah orang kuat, tingginya sekitar 1,8 meter. Meski di bawah selimut pakaian tebal, Anda masih bisa melihat otot-otot kekar yang ditutupi pakaian masing-masing. Seluruh tubuhnya penuh dengan jerawat otot. Tidaklah sopan untuk mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi binaragawan dalam hal bentuk tubuh orang lain. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pihak lain hanyalah penjahat kecil yang keji? Dia diikuti oleh Tu Yupi. Bahkan Tu Yupi yang berada di belakang yang lain memiliki bentuk tubuh yang sedikit lebih rendah. Melihat dua orang yang duduk di kedua sisi, Chen Hao mengerutkan kening, melihat makanan penjara di depannya, mengambil piring dan ingin pergi. Namun ide Chen Hao belum terlaksana dengan sempurna, karena dia tidak mengetahui kapan ada beberapa penjahat yang berdiri di belakangnya. Sepertinya dia baru saja kembali dari makannya dengan sepiring nasi di tangannya. Minggir, tentu saja, Chen Hao tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang mereka yang menghalangi jalan. Dia harus menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalan. Namun, masih ada yang kedua. Melihat ke atas, ada 5 atau 6 orang berdiri di depan Chen Hao. Di permukaan, orang-orang ini tampaknya tidak mencari masalah dengan Chen Hao, tetapi sekarang mereka berdiri di belakang Chen Hao, memegang piring makan, dan tampaknya siap untuk menonton drama itu. Menoleh ke belakang, suara Chen Hao perlahan-lahan turun. Meskipun dia memiliki persiapan psikologis untuk waktu yang lama, pihak lain akan melakukannya, tetapi ketika dia benar-benar bertemu, dia masih sedikit tak tertahankan. Tetapi protagonis hari ini bukanlah Tu Yupi, jadi ketika Chen Hao bertanya tentang percakapan itu, pria kebugaran di sebelahnya benar-benar berbicara. Apa terburu-buru? Untuk pertama kalinya, mengapa kamu tidak duduk dan makan? Apakah kamu meremehkanku, Liu Masi? Kemudian pihak lain juga melihat ke atas. Setelah saling memandang, Chen Hao menemukan bahwa ada banyak bopeng di wajah pihak lain. Mungkin ini adalah sumber julukan pihak lain. Namun, yang paling dipedulikan Chen Hao bukanlah ini, tetapi mulut harimau, yang menyebut dirinya Liu Masi. Ada kepompong tebal di mulut harimau Liu Masi, dan jari telunjuknya relatif lebih tebal daripada jari lainnya. Tangan seperti ini hanya disebabkan oleh penggunaan senjata yang terlalu banyak, dan itu hanya disebabkan oleh bertahun-tahun menembak. Saat ini, hanya tentara yang bisa merasakan tangan mereka seperti ini. Pembunuh. Sejujurnya, Chen Hao tidak menyangka akan bertemu pembunuh di sini. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa tempat ini hanya digunakan untuk memenjarakan beberapa orang dengan kejahatan serius, tetapi sekarang tampaknya tidak seperti ini sama sekali. Pembunuh di penjara. Ini pertama kalinya Chen Hao mendengar hal seperti itu, tetapi itu juga memicu kekuatan pasukan keamanan penjara. Berani menempatkan pembunuh di tempat ini, Chen Hao harus benar-benar memikirkan identitas orang-orang yang berbagi kamar dengannya. Untuk saat ini, yang terpenting adalah menangani pembunuh yang ditangkap terlebih dahulu. Ini bukan masalah mengatakan bahwa Anda dapat menghitung apakah Anda menghormatinya atau tidak. Itulah yang dia katakan, tetapi Chen Hao duduk di antara mereka, murah hati, tanpa ragu-ragu, seperti dua pengunjung restoran biasa yang duduk di sebelahnya bukanlah penjahat. Ketika Chen Hao benar-benar duduk, matanya melayang ke wajah masing-masing, dan mulutnya mengeluarkan kalimat yang sangat jelas, sekarang tolong beritahu aku, sebagai orang yang dikurung di tempat hantu ini, kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku menghormatimu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku dikirim ke sini, bukan di sini? Atas kata-kata Chen Hao, pria kebugaran itu tidak marah. Sebaliknya, saat makan, dia mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam imajinasi Chen Hao. Setelah itu, dia terus makan seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada fluktuasi ekspresi di wajahnya. Suasana hati orang lain mungkin sangat tenang, tetapi hati Chen Hao tidak meninggalkan jejak apapun yang menimbulkan gelombang. Di permukaan, kata-kata orang lain hanya untuk balas dendam dengan Chen Hao, tetapi jika Anda menikmatinya dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa orang lain memiliki arti yang sama sekali berbeda. Kirim ke sini, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu luang. Dikirim ke penjara atas inisiatif sendiri.
Apakah menurut Anda penjara cocok untuk Anda? Atau Anda ingin dipenjara karena hari tua? Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, Chen Hao tidak memiliki fluktuasi psikologis apapun di permukaan, seperti yang dikatakan pihak lain hanyalah lala. Pada hari Selasa, Pi mendengarkan percakapan mereka, dia hanya ingin orang paling kuat yang dia kenal datang ke masalah Chen Hao, tapi sekarang tampaknya segalanya tidak berjalan sesuai rencananya. Namun, sebagai penjahat nomor satu, hal semacam ini masih sangat berpengalaman. Dengan senyuman di wajahnya, dengan nada sinis, Tui Pi mulai menyerang Chen Hao. Apakah kamu tidak ingin menjadi kepala penjara? Saya yang paling yakin Abang Bopeng. Jika kamu bisa mengalahkan saudara Bopeng, aku akan mengenali kamu sebagai bos, tapi... Sebelum kata-kata kulit Selasa selesai, Chen Hao sudah meletakkan tangannya langsung di atas kepalanya, dan kemudian dengan tidak sopan menekannya langsung ke piring nasi di depannya, selain makanan. Ada semangkuk sup panas di piring, yang secara tidak sopan diikatkan ke otak kulit Selasa di tas. Dengan nasi, daun sayur, dan sup panas, seperti gado-gado, semuanya tersebar di wajah kulit hari Selasa. Tuyupi ingin melarikan diri dalam sekejap, tetapi Chen Hao belum menggerakkan tangannya. Tuyupi tidak bisa bergerak sama sekali karena kekuatannya yang besar. Wajahnya seperti keledai yang berguling-guling di atas. Piring orang-orang di sekitar tercengang, tapi yang di depan mereka ini adalah pengganggu di penjara. Tapi seperti anjing mati, ia dipermainkan oleh orang-orang yang bertepuk tangan. Sungguh hal yang luar biasa. Jika ini lebih mengejutkan, apa yang terjadi selanjutnya mungkin mengejutkan para penonton. Chen Hao tampaknya tidak mengalami kesulitan dengan satu tangan menekan kulit. Sepertinya dia bukan orang kuat dengan kuda besar di bawah tangannya. Itu hanya hal kecil seperti kucing dan anjing. Liu Mazi memandang Chen Hao dengan tenang dan tidak peduli dengan tindakan Chen Hao. Dalam pandangan Liu Mazi, Tuyupi hanyalah seekor kuda kecil yang tidak layak ditolong sama sekali. Namun kemudian pada hari Selasa, sepatah kata pun membuat Liu Mazi meletakkan sendok di tangannya. Saudaraku Bopeng, apakah kamu lupa permintaan yang kamu janjikan padaku sebelumnya? Loyalitas, ini adalah kata yang dipedulikan semua orang di dunia. Chen Hao tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Namun, melihat Liu Mazi perlahan meletakkan sendoknya, Chen Hao menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Secara umum, orang-orang dari pasukan campuran sangat mementingkan kesetiaan. Bahkan di tempat seperti penjara, mereka tidak dapat mengubah fakta ini. Kita dapat mengetahui secara kasar dari apa yang mereka katakan pada hari Selasa bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Melihat Liu Mazi meletakkan sendok, Chen Hao menjambak rambut Tui Pei dan menghancurkannya. Kemudian dia bertepuk tangan dan mengerutkan kening saat dia menginjak tangan Tui Pei. Aku tidak punya waktu untuk membuat masalah denganmu di sini, jadi jika kamu tidak datang untuk menggangguku, aku tidak akan membuat masalah denganmu. Kami tidak membuat air di sumur. Chen Hao mengatakan bahwa ini tidak berarti bahwa dia takut pada kulit pada hari Selasa. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Chen Hao sedang mencoba mencari cara untuk keluar sekarang. Di bawah perhatian begitu banyak orang, itu memiliki dampak yang besar dan pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Ketika tiba saatnya untuk melakukan sesuatu yang lain, itu akan menjadi sangat merepotkan. Liu Mazi tampaknya tidak mendengar kata-kata Chen Hao. Dia menunduk menatap kulit yang tergeletak di tanah dengan jijik di wajahnya. Apakah maksudmu kamu ingin menukar permintaan ini sekarang? Benar sekali. Pada hari Selasa, kulit itu memuntahkan dua kata tanpa ragu-ragu. Chen Hao memaksakan kakinya lagi. Pada hari Selasa, kulit itu menjerit kesakitan, dan wajahnya berkedut. Tidak apa-apa, Liu Mazi tampaknya adalah orang yang sangat setia. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yuripi, piring yang sedang dia makan langsung menghantam wajah Chen Hao, seperti tindakan Chen Hao tadi. Namun, Chen Hao tidak berada di kulit Selasa. Ketika pihak lain memukul piring, Chen Hao sedikit menekuk kakinya dan melompat dari kursi. Tentu saja, piring itu tidak bisa mengenai Chen Hao. Tetapi tindakan pihak lain juga membuat Chen Hao marah. Dia melihat makanan yang berserakan di tanah, menyipitkan matanya dan meludahkan dua kata. Mencari kematian. Di akhir pidatonya, Chen Hao sudah bergegas keluar dari tempatnya. Liu Mazi juga tidak terlihat seperti orang baik. Setelah melihat tindakan Chen Hao, dia memegang sendok untuk makan dan menggunakan bagian lainnya sebagai belati untuk Chen Hao. Di penjara,
tidak diperbolehkan memiliki alat tajam apapun, termasuk apapun yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, sumpit yang dapat membunuh orang jika digunakan dengan benar tidak pernah muncul di kantin penjara. Seperti kata pepatah, ada kebijakan di atas dan penanggulangan di bawah. Ketika sumpit tidak diperbolehkan digunakan, beberapa preman penjara menajamkan sendok atau sikat gigi itu, yang jauh lebih mematikan daripada belati. Sekarang sendok yang digunakan Liu Mazi belum mengalami pemrosesan sekunder apapun, dan bagian lainnya bahkan merupakan sudut tumpul, tetapi Liu Mazi masih bergegas membawa sendok, yang menunjukkan betapa yakinnya Liu Mazi pada kekuatannya sendiri, dan Chen Hao juga membangkitkan semangatnya kepada orang seperti itu. Setelah beberapa saat mengamati, ia menemukan bahwa orang-orang yang dapat dikurung di sini bukanlah karakter yang sederhana, dan orang ini bahkan lebih buruk. Jangan meremehkan siapapun. Ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh 8 suku naga. Seorang biksu yang menyapu lantai di pinggir jalan, siapa yang dapat membayangkan bahwa ia adalah orang yang paling kuat di seluruh Hulin. Jadi, bahkan jika Chen Hao yakin bahwa ia dapat saling membunuh, ia tidak menganggapnya enteng. Sebaliknya, ia diam-diam membangkitkan semangatnya. Dalam sekejap, Liu Mazi telah datang ke Chen Hao. Otot-ototnya yang kuat hanya menyampaikan kebenaran yang sangat sederhana. Orang di depannya juga terlatih. Tindakan pertama setelah dua orang bersentuhan adalah kepalan tangan kanan. Suara tulang, kakak, terdengar keras. Orang-orang di sekitar merasakan ledakan rasa sakit tangan ketika mereka melihat tindakan mereka. Namun, kedua orang yang benar-benar bertarung satu sama lain tidak mengubah wajah mereka. Setelah bertarung, Liu Mazi adalah yang pertama bergerak. Pada saat ini, sendok yang ada di tangan akhirnya berhasil. Ujung sendok dimasukkan ke perut Chen Hao yang paling lembut. Meskipun ketajamannya mungkin tidak terlalu bagus, percepatan gravitasi benar-benar menyelesaikan masalah ini. Melihat tindakan masing-masing, Chen Hao tidak ragu bahwa ketika ujung itu mengenai perutnya, dia akan langsung masuk. Setelah menundukkan tubuhnya, Chen Hao menendang kepala Liu Mazi dengan cambuk. Hasilnya tidak sulit dibayangkan. Namun, bisakah Chen Hao benar-benar menyerang pihak lain? Jelas sekali, Liu Mazi bukanlah karakter yang sederhana. Sebelum tangan Chen Hao saling bersentuhan, tubuh Liu Mazi telah mundur sedikit, meski jaraknya hanya agak jauh. Saat mereka bertarung, jarak kecil ini cukup untuk mengubah situasi mereka saat ini. Saat Liu Mazi mundur, dia nyaris menghindari pukulan Chen Hao, diikuti dengan tendangan cambuk lainnya. Chen Hao memblokir tendangan cambuknya dengan kedua tangan, tetapi seluruh orang merasa pusing. Fisik kuat pihak lain memberinya kekuatan untuk mematahkan penindasan Wan Xiao. Meskipun fisik Chen Hao jauh lebih baik daripada orang biasa, dia masih memiliki perasaan yang sangat buruk terhadap Liu Mazi, yang membuat Chen Hao sedikit tak tertahankan, tetapi masalahnya masih sangat sederhana. Dia dengan cepat menjauh untuk menghindari serangan Liu Mazi berikutnya, tapi tiba-tiba mengulurkan beberapa tangan di belakangnya untuk menangkap Chen Hao. Saat ini, orang-orang tersebut akhirnya mengambil tindakan. Chen Hao telah lama waspada terhadap orang-orang ini. Jadi ketika orang-orang ini mengambil tindakan, Chen Hao tidak panik. Dia hanya menyeringai dan mengulurkan tangannya. Orang-orang yang berdiri di belakang hanya ingin menghentikan Chen Hao. Akibatnya, ketika Chen Hao mengulurkan tangannya dan mendorong ke depan, mereka yang menangkap Chen Hao juga sama. Mereka semua maju tak terkendali, melainkan bertindak sebagai dinding daging Chen Hao. Menghadapi orang-orang ini, Liu Mazi hanya bisa berhenti tanpa daya, mendorong orang-orang di tengah dan terus menyerang Chen Hao. Namun, ketika dia mendorong orang, Chen Hao telah memukul orang-orang itu dengan Liu Bopeng dan langsung menerbangkan mereka. Bahunya sakit, dan Liu yang Bopeng berguling bersama orang-orang itu. Aduh, 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 aduh. Dalam waktu sesingkat itu, penjaga penjara sudah bereaksi. Mereka menyerbu masuk dengan senapan mesin ringan dan tongkat listrik sambil berteriak. Semuanya, jongkoklah dengan kepala di tangan. Suara arus listrik dari batang listrik begitu keras. Dengan pencegahan senapan mesin ringan, semua orang di tempat kejadian berjongkok, termasuk Chen Hao, yang tidak ingin terkena tongkat atau peluru. Dengan adanya penjaga penjara, orang-orang di sekitar juga aman, termasuk mereka yang menonton drama bagus.
Pada hari Selasa, kulitnya ditekan ke dalam piring nasi oleh Chen Hao, dan kemudian ditarik ke tanah oleh Chen Hao. Kepalanya hampir pecah. Sekarang dia pusing dan tidak menyadari ada banyak orang di sekitarnya. Saat dia hendak menemukan masalah Chen Hao, dia tertembak di belakang kepalanya, dan keseluruhan orang itu tidak baik. Tampaknya keadaan sudah jauh lebih tenang, tetapi melihat mata Liu Mazi, Chen Hao tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bahkan ketika dia ditarik oleh penjaga penjara, pihak lain juga memberi isyarat tangan kepada Chen Hao. Chen Hao tidak menolak didorong ke tanah oleh penjaga penjara yang sama yang bergegas maju, dan kemudian dia ditarik keluar dari restoran. Lebih dari 10 menit kemudian, Ko membuka pintu besi dan mendorong Chen Hao ke dalam ruangan. Pintu besi itu berderak kencang. Chen Hao segera jatuh ke dalam kegelapan. Tampaknya tidak ada apa-apa di sekitarnya, tetapi dia selalu merasa bahwa dia bukan satu-satunya orang di sini. Namun, lingkungan seperti ini sangat cocok bagi seseorang untuk memikirkan beberapa masalah dengan tenang. Duduk bersila di tanah dengan satu tangan memegang dagunya, Chen Hao mulai menggunakan otaknya untuk berpikir. Bagaimana cara keluar dari tempat ini? Tetapi yang tidak diketahui Chen Hao adalah bahwa dalam 3 hari ketika dia menghilang, hampir terjadi kekacauan di luar. Tidak peduli Song Yao Yao, yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Chen Hao, atau Liu Cheng, yang merupakan seorang pejabat, tidak ada jejak Chen Hao, sama seperti Chen Hao yang menghilang di kota Xinhe. Kemana orang ini akan pergi? Baiklah, orang tua, mengapa Anda tidak membiarkan kami keluar dan membiarkan kami membantu Anda menemukan Chen Hao? Hubungan kami dengan Chen Hao luar biasa. Mungkin kami dapat membantu Anda menemukan Chen Hao. Granit, yang sedang mengutak-atik pengontrol TV dengan bosan, mendengar monolog Liu Cheng. Peter melakukannya, tetapi dia tidak bermaksud menolak. Melihat maksud Peter, dia tampaknya setuju dengan usulan itu. Saudara Allen sekarang seperti wanita dari keluarga besar, bermain dengan makanan khas lokal yang sangat terkenal di kota Xinhe, tusuk silang. Mereka tidak dapat memahami bahwa kombinasi jarum dan benang seperti itu dapat menghasilkan sesuatu yang begitu indah. Kamu, Liu Cheng menatap Granit dengan tatapan aneh di matanya. Sejak dia membawa orang-orang ini ke rumah anjing, dia telah mencari sendiri barang-barang sepanjang hari. Sekarang Liu Cheng hampir bosan setengah mati. Liu Cheng benar-benar tidak tahu mengapa Chen Hao mencari anggota tim seperti itu. Granit mengangguk putus asa, ya, kami paling mengenal Chen Hao. Jika Anda membiarkan kami pergi mencari Chen Hao, kami pasti bisa menemukannya. Dia mencoba menekan keinginannya untuk menggunakan bahasa kasar. Meskipun Granit sekarang ingin memberi pelajaran kepada lelaki tua itu, karena Liu Cheng kesal dengan penggunaan bahasa kasarnya dan dilatih dengan keras oleh Liu Cheng, Granit menyadari bahwa Huaxia Gongfu benar-benar tidak dapat diremehkan, dan kemudian menjadi jauh lebih jujur. Karena itu, Granit tidak sabar untuk pergi dari sini, ingin pergi ke dunia luar, menikmatinya. Tetapi idenya tidak dapat diwujudkan sama sekali, karena Liu Cheng tidak bermaksud membiarkan mereka pergi sama sekali. Melihat Granit dari atas ke bawah, Liu Cheng menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak mungkin. Kenapa? Apakah kamu tidak perlu menemukan Chen Hao sekarang? Kami benar-benar orang yang paling cocok untuk menemukan Chen Hao. Jika kamu tidak meminta bantuan kami, kamu hanya dapat menemukan Chen Hao setelah sekian lama. Dan sekarang kamu tidak ingin kita melakukan apapun. Aku merasa seperti aku akan menjadi tidak berguna jika aku tinggal di sini sepanjang hari. Tanda seru. Setelah mendengar kata-kata Granit, Liu Cheng tiba-tiba terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tertawa. Baru saja, aku punya pekerjaan di sini yang tidak perlu kamu sia-siakan. Aku hanya tidak tahu apakah kamu tertarik atau tidak. Apakah itu layak untuk dibunuh? Mendengar hal tersebut, Granit pun ikut tertarik. Ketika Liu Cheng menggelengkan kepalanya, seluruh tubuh Granit sepertinya telah tercabut dari tulang punggungnya, dan langsung empuk di atas sofa. Apa? Kami tidak akan melakukannya tanpa membunuh orang. Jangan lupa bahwa kami adalah tentara bayaran. Kami adalah tentara bayaran terkenal di dunia tentara bayaran. Apakah Anda pikir kami adalah udang kecil itu? Jadi aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Dan setelah masalah ini selesai, aku tidak tahu apakah aku benar-benar dapat menemukan Chen Hao. Liu Cheng merasakan dagunya seolah sedang berpikir, tetapi karena kamu tidak peduli, lupakan saja. Saya akan mencarinya lagi dan melihat apakah saya dapat menemukan orang lain untuk membantu.
Begitu hal ini dikatakan, bukan granit yang mengeluarkan suara pertama. Ya, benar, tapi kamu harus memberitahu kami apa yang harus kami lakukan terlebih dahulu. Bukan, jika kamu tidak mengatakan apa yang perlu kami lakukan, bagaimana kami tahu apa yang harus kami lakukan? Sambil mengesampingkan buku-buku yang dia pura-pura gunakan, Bugar sangat bersemangat. Mereka datang ke sini untuk membantu Chen Hao, tetapi mereka tidak hanya gagal membantu Chen Hao, tetapi bahkan kehilangan dia. Jadi Bugar tentu saja ingin menemukan Chen Hao. Ketika Liu Cheng berkata bahwa dia mungkin dapat menemukan Chen Hao setelah pekerjaannya selesai, tukang Bugar berbicara langsung. Meskipun Bugar mengetahui bahwa Liu Cheng hanya ingin memanfaatkan dirinya sendiri, jika ia dapat menemukan Chen Hao, Bugar bersedia dimanfaatkan oleh Liu Cheng. Melihat kelompok Chen Hao yang beranggotakan 4 orang semuanya tergerak, Liu Cheng juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Sebenarnya sangat sederhana. Baru-baru ini, sepertinya ada beberapa orang tak dikenal di kota Xinhe, tapi sejauh ini kami belum mengetahui identitas satu sama lain, jadi kami membutuhkan beberapa pasukan swasta yang tidak resmi tetapi memiliki hubungan dekat dengan pejabat itu. Selain itu, saya kira orang-orang ini mungkin adalah orang-orang yang menyerang Chen Hao. Jika tidak, mereka akan berada di Xinhe. Tidak mungkin seseorang di Hesi merampok orang di bawah hidungku. Ketika sampai pada paruh kedua kalimat, wajah Liu Cheng bahkan menunjukkan ekspresi kasar. Sulit membayangkan pria berusia 40-50 tahun yang seharusnya menghidupi para lansia masih memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Peter, yang memperhatikan ekspresi Liu Cheng, juga linglung. Namun, dia segera menyesuaikan keadaannya dan langsung menyetujui permintaan Liu Cheng. Adapun permintaan mereka, tentu saja, mereka tidak boleh dihubungi kembali kecuali untuk kontak yang diperlukan. Liu Cheng secara alami setuju dengan tuntutan kecil satu sama lain, karena di kota Xinhe, di bawah pengawasan kandang anjing, jika 4 orang besar yang masih hidup ini masih bisa menghilang, Liu Cheng, Kepala Biro Keamanan Nasional, sebenarnya tidak perlu melakukannya, lakukan. Adapun Chen Hao, Liu Cheng tidak mengatakan apapun tentang dia. Ketika seluruh kota mencari keberadaan Chen Hao saat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, sebelum Chen Hao menghilang, mereka menemukan video pengawasan kecil. Dari video tersebut, orang di belakang Chen Hao seharusnya adalah orang yang banyak hubungannya dengan hilangnya Chen Hao. Tapi Liu Cheng tidak memberitahukan berita itu dengan tepat. Alasan utamanya adalah Liu Cheng siap menghadapinya sendiri. Urusan pribadi tentu saja harus diselesaikan secara pribadi. Shen Laosan, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani datang ke Xinhe sendirian, apakah kamu tidak takut mati tanpa seluruh tubuh? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Cheng hampir mengertakkan gigi. Jika Bugar yang baru saja pergi melihat ekspresi Liu Cheng, dia akan semakin terkejut. Di saat yang sama, dia membenarkan kabar lain. Warna kekerasan yang baru saja terlihat di wajah Liu Cheng bukanlah apa-apa. Mendapat perintah Liu Cheng, 4 orang yang lebih bugar ini harus meninggalkan kandang, benar-benar datang ke kota Sungai Baru Feite dan yang lainnya datang ke kota Xinhe. Hampir di hari yang sama, mereka ditarik ke kandang oleh Liu Cheng dan dijadikan tahanan rumah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tur yang bagus ke kota Chen Hao. Sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka secara alami memilih untuk melakukan tur ke kota Xinhe terlebih dahulu. Sambil berkeliaran, Bugar mengikuti berita menyedihkan yang diberikan oleh Liu Cheng dan mengikuti rute hilangnya Chen Hao. Sampai dia tiba di tempat tinggal Chen Hao, Bugar tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sepanjang jalan. Namun, Allen bersaudara yang jeli menemukan beberapa tempat luar biasa di jalan. Mereka tidak menemukan kamera atau sudut mati kamera di beberapa jalan. Dengan kata lain, jika seseorang melakukannya, ada beberapa tempat yang sangat cocok dalam perjalanan pulang Chen Hao. Bukankah maksudmu Chen Hao sedang teduh di tengah jalan? Tapi aku penasaran, seberapa kuat orang yang bisa membawa pergi ketua tim. Tahukah kamu, ketua tim adalah yang terkuat di antara kita. Tanda tanya, kamu bodoh. Bei Yin, tahukah kamu apa itu Yin? Mulailah saat Anda tidak waspada, meski singa masih tidur siang, apalagi Chen Hao. Petik 2. Granit memberikan pukulan yang sangat kasar terhadap apa yang dikatakan Allen bersaudara. Allen bersaudara saling memandang dan kemudian mengangkat bahu. Peter membuat kesimpulan di satu sisi,
yang perlu dikonfirmasi sekarang adalah bahwa pihak lain pasti tidak melakukannya, ingin nama Chen Hao. Jika mereka tidak menginginkan nyawa Chen Hao, tetapi membiarkan Chen Hao menghilang di kota Xinhe, maka hanya ada satu kemungkinan. Pihak lain ingin melakukan sesuatu di kota Xinhe, tetapi khawatir Chen Hao akan mempengaruhi rencana mereka, jadi mereka melakukannya. Mendengarkan kata-kata Bugar, Granit tiba-tiba tertawa, menyela Fei Te memelototi Granit. Apa yang kamu tertawakan? Saya menertawakan orang-orang itu. Setelah menyentuh janggutnya yang tidak ada, Granit menjelaskan, orang-orang itu menjebak Chen Hao, tetapi dia tidak tahu kita berada di kota Xinhe, bukan? Chen Hao ditahan, tetapi beberapa orang yang lebih gila dari Chen Hao dibebaskan. Apakah menurut Anda mereka bodoh? Dengan kata-kata ini, jeda sebentar, mata Granit dengan warna yang sedikit gila. Mungkin pihak lain tidak menyangka, mereka harus bertemu musuh berikutnya, akan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Chen Hao. Dapatkan bantahan siapapun, karena 4 orang yang hadir memahami kebenaran ini dengan sangat baik, dan apa yang dikatakan Granit tidak salah sama sekali. Sebelum Chen Hao menekan mereka, kemudian Liu Cheng menatap mereka, tetapi sekarang keduanya tidak ada di sini, jangan mereka berkata. Teriaklah Da Zuang dan si pengecut. Tentu saja, ada yang ketiga, kami akan mencari Chen Hao selanjutnya. Bagaimana kita bisa hidup tanpa mereka? Petik 2. Tim Huang Quan tidak pernah hanya terdiri dari beberapa orang. Mereka adalah sebuah kolektif. Ketika mereka tersebar, setiap orang dapat disebut sebagai granat yang kuat. Namun, ketika mereka bersama, mereka dapat berubah dari kuantitas menjadi kualitas dan menjadi bom nuklir. Ketiga orang tua dan Cao Fei tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka untuk waktu yang lama. Hampir setelah berita tentang Peter dikirim, mereka berlari ke sana. Mengenai panggilan telepon Feng Dazuang, ketika Peter menyampaikan berita itu, Feng Dazuang ragu-ragu, mengatakan bahwa Chen Hao memintanya untuk membantu mengawasi Sun Sanshan dan Song Yaoyao. Namun, ketika Song Yaoyao mengetahui tentang hilangnya Chen Hao, dia hampir menendang dan memarahi Feng Dazuang dan memintanya untuk menemukan Chen Hao. Akibatnya, mantan tim Huang Quan berkumpul dengan cara ini. Selain Luocha yang tertinggal, ada juga Yama Chen Hao yang hilang. Sisanya semuanya berkumpul. Kapan terakhir kali kita melakukan tindakan kolektif? Apakah dengan serigala dan anjing? Granit menatap seorang kenalan lama, saudara yang baik, suasana kegembiraan, telah melampaui batas kata-kata yang dapat diungkapkan. Sangat keren bisa berkumpul dengan begitu banyak saudara. Sekarang, saudara-saudara, pemimpin tim kita tidak tahu di mana dia diculik. Sebelumnya, pemimpin tim selalu menjaga kita. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menjaga pemimpin tim. Granit segera memberikan seluruh hal itu tingkat emosi tertentu, meskipun tingkat kualitatif masalah ini tidak sama dengan temperamen semua orang yang hadir, kita dapat melihat jawabannya dari ekspresi mereka. Sebagai orang pertama yang mengikuti Chen Hao di kota Xinhe, Lao Shan dan Feng Dazuang lebih dari setengahnya adalah penduduk setempat. Jadi ketika Peter mengajukan aksinya, Feng Dazuang, yang tampak jujur pada saat-saat biasa tetapi menjadi hantu pada saat-saat kritis, menetapkan tujuan pertama untuk semua orang. Baru-baru ini, kekuatan lain di kota Xinhe menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saya pikir pasti ada seseorang yang mengendalikan semua ini. Jadi, haruskah kita bersihkan orang-orang ini terlebih dahulu? Ada seseorang di balik semuanya. Bisakah kamu melihatnya di kepalamu? Cao Fei, yang selalu menganggap dirinya sebagai wadah pemikir, segera memberikan pukulan langsung kepada Feng Dazuang. Namun, ketika dia melihat bunyi klik, klik Feng Dazuang, dia langsung berubah menjadi wajah tersenyum. Saya pikir Anda benar sekali. Mari kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Dazuang. Cao Fei tidak peduli. Sambil tersenyum, dia berbalik menghadap laptopnya dan mematahkan jarinya. Beberapa komputer yang telah diletakkan di sekitarnya mulai menyala satu demi satu. Dengan jari-jarinya menari di atas keyboard, Cao Fei memasuki sistem pemantauan wilayah perkotaan dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang telah memasuki sistem pemantauan wilayah perkotaan dengan begitu mudahnya, dan menjadi orang kedua dengan penglihatan terbaik di perkotaan. Atau yang ketiga, Kapten Liu, seorang hacker ditemukan menyerang sistem informasi di pusat kota. Apakah Anda ingin memblokirnya di luar firewall? Bisakah Anda melakukannya? Liu Chengbei melihat ke arah orang yang sedang berbicara,
lalu dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, "Jangan khawatir, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Kita masih menyelinap masuk." Yang lumpuh tidak mengatakan yang buta, hanya menonton dengan tenang. Liu Cheng, yang menyaksikan seluruh proses invasi pihak lain, juga sedikit terkejut. Liu Cheng tahu siapa penyusup itu, karena dia mendapat kabar bahwa Cao Fei, putra Cao Laur, bergegas ke kota Xinhe setelah dia bangun, dan hanya sedikit orang di kota Xinhe yang dapat melakukan ini. Adapun mereka yang berani menyelinap masuk dengan terang-terangan, tidak ada seorang pun. Bantu mereka untuk mencubit ekor mereka. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Cao Fei, yang berada di Ascendan, tidak memperhatikan sama sekali. Faktanya, di sisi lain terminal jaringan, ada dua pasang mata yang menatapnya, dan jari-jarinya terus melompat di atas keyboard. Cao Fei melakukan penyaringan dalam waktu yang paling singkat, melakukan pengujian pada berita-berita terkini yang masuk dan keluar dari kota Xinhe, dan memperoleh kesimpulan yang diinginkan. Baru-baru ini, ada 365 kasus masuk dan keluar dengan nama palsu di kota Xinhe. Dari foto-foto, tidak ada foto pemimpin tim. Dengan kata lain, apakah Chen Hao masih tinggal di Xinhe? Itu sangat mempersempit apa yang kita cari. Peter menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, mengenai keberadaan aneh yang dikatakan Da Zuang. Mari kita segera bertindak untuk melihat apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, mari kita singkirkan orang-orang itu. Sepertinya kita belum melakukan apapun sejak kita datang ke kota Xinhe. Di atas kandang, Liu Cheng, yang sedang memantau catatan penelusuran Cao Fei, menunjuk ke lebih dari 300 kasus orang yang memalsukan identitas dan keluar masuk, dan memberi perintah langsung, kirim berita tentang lebih dari 300 orang itu ke Biro Keamanan Publik Kota. Hal semacam ini seharusnya membuat mereka pusing. Kapten Liu, apakah kita mencuri hasil kerja orang lain? Apakah staf kecil Biro Keamanan Nasional yang mengendalikan komputer itu bertanya dengan takut-takut? Kata-kata hasilnya baru saja selesai, langsung ditampar di kepala oleh Liu Cheng. Apa itu mencuri hasil kerja orang lain? Ketika hasilnya dicuri, kita tidak menganggapnya sebagai pencurian, kita hanya meminjamnya. Lalu, meskipun para anggota staf tidak setuju dengan kata-kata Liu Cheng, mereka hanya dapat melakukan apa yang dikatakan Liu Cheng mengingat fakta bahwa pihak lain adalah bosnya sendiri. Cao Fei, di sisi lain, telah memilih beberapa masalah besar menurut apa yang dikatakan Feng Dazuang. Beberapa tempat ini berada di sekitar kota dan beberapa berada di distrik lain. Terlalu banyak tempat untuk kami kunjungi satu persatu. Bukankah kita datang ke sini dengan begitu banyak saudara? Biarkan mereka melakukan hal-hal ini. Mari kita petik saja kesemek yang keras. Hanya ketika kesemek yang keras itu lunak barulah kita bisa merasakan pencapaian. Sebelum Bugar berbicara, Granit sudah berbicara untuk Bugar, dan apa yang dia katakan cukup sesuai dengan seleranya. Kesemek yang keras, ini mudah ditangani. Cao Fei menunjuk ke informasi di atas dan berkata, tempat ini pada awalnya dikendalikan oleh seorang pengusaha, tetapi kemudian diambil alih dan diubah oleh orang-orang dari organisasi neraka. Namun, setelah pelelangan organisasi neraka berakhir, tampaknya itu dia menyerahkan benteng ini. Sekarang tidak diketahui siapa yang mengendalikannya. Orang-orang itu hanya akan bersembunyi di balik layar, tetapi mereka tidak yakin pasti ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Akan menetapkan tujuan kita untuk tempat ini. Peter sampai pada kesimpulan akhir. Adapun informasi lainnya, semuanya dikirimkan ke ponsel orang-orang yang telah dilatih oleh Feng Dazuang dan orang-orang yang dibawa oleh tukang ketika dia datang. Alhasil, saat malam tiba, banyak orang asing yang tiba-tiba muncul di jalanan kota Xinhe. Tidak seorang pun tahu dari mana orang-orang asing ini berasal. Sejak jalanan kota Xinhe dipenuhi orang asing sebulan yang lalu, tidak pernah ada begitu banyak orang asing di kota Xinhe. Ada lebih dari 100 orang, semuanya orang asing muda dan kuat, beberapa di antaranya adalah orang Tionghoa. Setelah mereka muncul di jalan, mereka menghilang dalam sekejap, seperti apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Granite berteriak di telepon, apakah kalian semua idiot? Begitu banyak orang berbondong-bondong ke jalan, untuk mencegah orang lain tahu bahwa kalian akan bermain. Apakah kalian punya otak? Bisakah kalian menunggu sampai jumlah orang lebih sedikit? Tendang lapangan, diam-diam. Ini Huaxia, bukan Los Angeles. Ini bukan San Francisco. Ketika Granite menyemprotkan air ke telepon, orang-orang di sekitar semuanya berkeringat.
Setelah memastikan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan, saudara-saudara Alan, Feng Dazuang dan Granite juga meninggalkan hotel. Adapun Cao Fei, yang terlalu pemalu, tidak pernah muncul di medan perang depan dan hanya bertanggung jawab untuk dukungan selanjutnya. Melihat keberadaan mereka dari tempat lain, Liu Cheng menghela napas, apakah orang-orang ini tidak punya otak? Tanpa Chen Hao, tidak akan ada pemimpin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak begitu mengenal tempat di Lao Hukou sejauh ini. Mereka begitu gegabah di masa lalu sehingga mereka siap untuk memusnahkan seluruh pasukan. Liu Cheng muntah berulang kali, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyentuh ponselnya dan menelepon. Lao Yao, adik-adik Chen Hao telah pergi ke Lao Hukou. Kamu bisa mengikuti mereka. Ngomong-ngomong, bawa beberapa orang. Tempat itu sangat misterius, dan tidak mudah untuk tinggal di sana. Dasar mesum, kamu membiarkanku berlari sejauh itu sebagai orang tua yang jahat di malam hari. Mengapa kamu tidak pergi? Yao Qingfeng jelas tidak tertarik dengan pengaturan Liu Cheng. Dia tidak ragu untuk memarahinya. Suaranya hampir melewati mikrofon, dan wajah Liu Cheng penuh dengan rasa malu. Liu Cheng terbatuk, apakah kamu tidak ingin mencari Chen Hao? Tidak mudah untuk menemukan bibit yang bagus. Selain itu, saya menemukan bahwa dua orang yang mengikuti Chen Hao juga merupakan kandidat yang baik. Mereka semua orang Tiongkok, yang satu kuat dan yang lainnya kuat. Apakah kamu yakin ingin pergi dan melihatnya? Jika kamu melewatkannya, kamu benar-benar merindukannya. Apakah kamu berbicara tentang tiga orang tua dan Feng Dazuang yang bersama Chen Hao? Yao Qingfeng sedikit ragu-ragu, tetapi dengan cepat menolak, jangan menggoda, kedua orang itu, apakah kamu akan menyerah? Saya tidak yakin. Sekarang saya memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya telah memberi Anda semua kesempatan untuk menjadi ahli. Terserah Anda untuk memanfaatkannya dengan baik. Setelah itu, Liu Chenggen tidak memberi Yao Qingfeng kesempatan untuk membantah, jadi dia menutup telepon. Tapi aku masih di sini. Yao Qingfeng, yang berada jauh dari rumah Cao Laur di kota Beiyuan, mendengarkan suara bip saat telepon ditutup. Ekspresinya seperti sedang memakan lalat. Orang tua yang tidak tahu malu ini tahu untuk menipuku. Cao Laur, yang sedang membuat teh, juga memandang Yao Qingfeng dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar bahwa Yao Qingfeng sama sekali mengabaikan citranya. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, siapa yang menelepon? Membuatmu sangat marah. Siti, jangan anggap enteng. Saya selalu berpikir itu tidak sesederhana itu. Oke, begitu. Putraku Xiao Fei masih di kota Xinhe sekarang. Jika Tuan Yao melihatnya, dia berharap bisa lebih menjaganya. Cao Laur sekarang di mana ada sedikit penampilan Xiao Xiong dunia Beiyuan, wajahnya jelas tergantung adalah senyum umum yang menyanjung. Yao Qingfeng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tahu, kamu dapat yakin, temui dia, aku akan mengurus sedikit. Kemudian Yao Qingfeng bangkit dan meninggalkan rumah Cao Laur. Di sisi lain kota Xinhe, tukang bugar dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang telah datang ke Lao Hukou. Meski mengaku di sini untuk bermain sepak bola, mereka sama sekali tidak memiliki kesombongan. Inilah alasan mengapa tim tentara bayaran Huang Quan mampu bertahan hingga saat ini. Meski sangat sombong, namun dalam melakukan sesuatu, semua orang akan berhati-hati dan berhati-hati. Ini adalah kebenaran penting yang diajarkan Chen Hao kepada mereka. Detail menentukan keberhasilan atau kegagalan. Selain itu, Chen Hao telah memberitahu mereka berkali-kali bahwa ini tidak benar. Namun yang tidak mereka pahami adalah ketika mereka sampai di Lao Hukou yang dulunya merupakan tempat peristirahatan, terdiam. Lampu Changming telah padam, dan tampak seperti desa mati. Bisakah Cao Fei mendengarku? Apakah ini akurat atau tidak? Apakah ini benar-benar tempat tersulit di Xinhe akhir-akhir ini? Tapi sekarang sepertinya tidak sulit. Sebaliknya, sepertinya tidak ada orang lain. Melalui saluran komunikasi, tapi Cao Fei bersumpah, saya jamin tempat ini sama sekali tidak sederhana. Apakah kamu tidak ingin terbalik di selokan? Hati-hati, pasti hati-hati, tapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Yah, tunggu sebentar. Cao Fei minum kopi, dan jari-jarinya mengetuk keyboard komputer sebentar. Lalu dia mengirimkan peta dan menyesuaikannya lagi. Segera peta itu berubah dari peta datar menjadi peta 3D, dan bahkan di peta ada berita tentang Fit dan lainnya.
Kamu seharusnya berada di sisi kiri seluruh resor sekarang. Tidak ada tempat untuk lewat di sana. Satu-satunya yang bisa lewat dengan normal adalah jembatan terapung ke arah selatan. Dengarkan saran saya, jika Anda ingin masuk sepenuhnya, sebaiknya kamu menyeberangi sungai. Sungai itu sepertinya membeku dan mampu menahan beban orang normal. Cao Fei mulai memberikan arahan jarak jauh berdasarkan informasi yang telah dikumpulkannya, tetapi Peter sama sekali tidak memikirkan fakta, jadi mereka mulai menyeberangi sungai dengan hati-hati di atas es seperti yang dikatakan Cao Fei. Inilah keuntungan dari tim yang selalu bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Tidak akan pernah ada keraguan tentang tim lain. Dan resor Lao Hukou masih sepi sejauh ini, tidak ada pergerakan sama sekali, sama seperti tidak ada seorang pun. Tepat ketika Peter dan istrinya menemukan Lao Hukou, Chen Hao, yang berada di penjara di persimpangan antara apa yang disebut kota Xinhe dan kota Beiyuan, terbangun dari tidurnya. Namun, Chen Hao tidak bangun dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Ketika dia sudah terbiasa dengan lingkungan sekitarnya, dia benar-benar mengarahkan pandangannya ke pintu besi ruangan gelap kecil itu. Karena tidak ada cahaya di sel ini, dan ada kegelapan di mana-mana, Chen Hao hanya bisa melihat garis besar kegelapan di sekelilingnya. Yang lain masih melihat kegelapan, sama seperti ketika dia datang di pagi hari. Suasana di sekitarnya juga gelap gulita, Chen Hao tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sekitarnya. Namun, Chen Hao merasakan ada bayangan di balik pintu besi itu. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Namun, Chen Hao segera tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain, karena pintu besi itu, berderit-berderit, terbuka, dan sesosok tubuh yang menyusut berjalan keluar. Melihat ini, Chen Hao semakin bingung. Sekaligus terkejut. Ada dua hal yang mengejutkannya. Yang pertama adalah pintu sel itu bisa dibuka. Yang kedua adalah ada orang lain di tempat ini. Anda tahu, awalnya Chen Hao tidak menyadari hal seperti ini. Namun, pihak lain itu bisa membuka pintu ruang kurungan, dan itu adalah hal yang baik bagi Chen Hao. Tampaknya pihak lain melakukannya dengan sengaja. Setelah pintu ruang kurungan dibuka, pintu itu tidak pernah tertutup lagi. Cahaya dari luar menyinari ruangan itu. Setelah berpikir sejenak, Chen Hao segera bangkit dan berjalan keluar. Ketika Chen Hao keluar dari ruang kurungan, dia tiba-tiba menemukan bahwa bagian luar ruang kurungan itu sebenarnya adalah taman bermain. Sambil mengerutkan kening, dia berdiri di pintu dan berpikir lama. Chen Hao mengerti bahwa pintu yang baru saja dia buka sebenarnya adalah pintu sel lainnya. Chen Hao terkunci di dalam sel selama lebih dari 3 jam, tetapi dia tidak tahu bahwa sel itu sebenarnya terbuka dalam 2 arah. Kemudian dalam cahaya di luar, Chen Hao dengan mudah melihat pintu besi lain di ruangan itu, seperti pintu besi yang terbuka. Namun, Chen Hao bertanya-tanya mengapa pembangun penjara membangun ruangan seperti itu. Pintu 2 arah, apa yang ada dalam gambar? Namun, setelah memperhatikan pria yang berdiri di taman bermain, Chen Hao segera melupakan pikirannya, karena pria yang berdiri di tengah taman bermain itu tidak mengenakan pakaian penjara, melainkan seragam wasit yang sangat formal. Baiklah, sekarang tolong nyalakan lampu depan. Kedua belah pihak sudah hadir. Kalau begitu, saatnya menyelesaikan keluhan. Dengan suara pria yang berdiri di tengah taman bermain, 7 atau 8 lampu depan dinyalakan di sekitar taman bermain, dan lampu-lampu itu menerangi sekeliling seolah-olah hari masih siang. Chen Hao, yang baru saja keluar dari kegelapan, hampir melukai matanya karena cahaya yang kuat. Ketika dia perlahan-lahan beradaptasi dengan cahaya yang kuat di sekitarnya, Chen Hao memperhatikan bahwa ada seorang pria yang berdiri di sisi lain pria di tengah. Siapa lagi itu? Selain itu, di balik kulit pada hari Selasa, ada Liu Mazi dengan penutup telinga, topeng mata, dan borgol. Di kedua sisi Liu Mazi, ada 2 penjaga penjara, tanpa ekspresi di wajah mereka, seperti robot. Wasit juga menoleh untuk melihat Chen Hao. Sekarang, silakan masuk dan coba segala cara untuk saling membunuh. Hanya jika kalian saling mengampuni orang-orang yang ada di sini, kalian bisa tinggal di sini. Jika kalian tidak bisa melakukannya, maafkan aku, silakan jadi anjing. Tampaknya untuk memverifikasi kata-kata wasit, di sudut taman bermain, segera terdengar beberapa gonggongan anjing gila. Apa yang dihadapi Chen Hao saat ini jelas seperti sebuah arena di Roma kuno. Identitasnya kini seperti harus membunuh musuh sebagai budaknya sendiri agar bisa bertahan hidup. Semua ini, semuanya dianggap sebagai
Hal ini membuat Chen Hao merasa sangat tidak nyaman. Tuyupi yang berlawanan jelas tidak lagi ada karena kekuatan tinju Chen Hao secara bertahap meningkat. Posisi tulang belikat Tuyupi yang dipukul oleh Chen Hao mulai tidak patuh. Setiap kali dia ingin mengangkat bahunya, dia akan mengerutkan kening kesakitan, dan situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awalnya, ketika Chen Hao menemukan bahwa serangannya tampaknya tidak berhasil pada skin Selasa, dia mengubah taktik lain, dengan fokus pada posisi yang sama. Setelah sekian lama, bahkan jika pihak lain bisa melawan, mustahil tidak akan ada masalah. Inilah yang disebut tetesan yang mengikis batu, dan ini juga merupakan metode yang hanya dapat dipikirkan dengan otak yang baik. Orang gegabah seperti Yupi, tentu saja, tidak bisa memikirkan kemungkinan seperti itu. Namun, saat Chen Hao mampu mengenai kulitnya pada hari Selasa, angin dingin datang dari belakang. Meskipun Chen Hao merasakannya dan mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, dia masih dipukul dari belakang. Pada saat pukulan itu terjadi, Chen Hao hampir melafalkannya. Bagaimanapun, dia tidak menyangka ada seseorang di belakangnya. Tidakkah menurutmu hanya dia dan Pepe? Semula Chen Hao ingin menemui wasit setelah melepas skinnya pada hari Selasa, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Ketika Chen Hao ditabrak dan seluruh tubuhnya seperti dirobohkan oleh truk, Tuyupi pun bereaksi dan mengulurkan tangan untuk meraih paha Chen Hao. Kekuatannya yang kuat bahkan mampu menopang Tuyupi untuk mengangkatnya. Namun, apa yang dilakukan Chen Hao barusan tidaklah sia-sia. Pada hari Selasa, bahu kanannya hampir ditinggalkan oleh Chen Hao. Saat pihak lain ingin mengayunkan Chen Hao menjauh, tangan kanannya tiba-tiba terpeleset dan malah melepaskan Chen Hao. Dalam hal ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan Chen Hao adalah memanfaatkan kesempatan ini, melompat ke punggung Tuyupi, menahan rasa sakit, menahannya dalam satu tarikan napas, mengepalkan tangannya, dan muncul di kedua sisi pelipis Tuyupi. Itu masih merupakan tindakan tanpa ampun. Dalam situasi saat ini, Chen Hao tidak bisa menahan diri. Satu-satunya akibat adalah dia terbunuh. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Chen Hao, tetapi sekarang, mereka yang mungkin tidak tahu kemana mencarinya memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Chen Hao. Pada hari Selasa, ketika Chen Hao menabrak pelipis, seluruh tubuhnya seperti sambaran petir. Tubuhnya bergetar dan dua garis darah perlahan mengalir keluar dari lubang hidungnya. Sebelum Chen Hao bisa bernapas lega, serangan lain datang dari belakang. Namun, kali ini, Chen Hao tidak akan sebodoh yang terakhir kali. Dia dipukuli secara pasif dan berteriak, "Bagus." Kaki Chen Hao mengerahkan tenaga, menginjak bahu Tuyupi, melakukan salto ke belakang, dan melompat keluar dari kejauhan. Pada saat mendarat, sesosok tiba-tiba muncul. Yang paling mengesankan Chen Hao adalah wajahnya yang penuh bopeng. Liu Mazi. Mata Chen Hao terbuka lebar. Kondisi Liu Mazi saat ini tidak jauh berbeda dengan kulit Selasa. Dia tidak tahu apa yang telah dialaminya. Kekuatannya tampaknya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Terlebih lagi, kesadaran bertarung Liu Mazi masih sangat kuat sehingga dia tidak memberi Chen Hao kesempatan untuk bereaksi. Ketika Chen Hao baru saja mendarat, tinjunya telah mencapai dada Chen Hao. Tubuh Chen Hao membungkuk ke belakang sebanyak mungkin. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah ini. Serangan lawan terlalu cepat, dan akurat. Bagaimanapun, tinju itu jatuh di tubuh dan dada Chen Hao. Seperti kain lap, dia jatuh dan jatuh. Seluruh tubuh Chen Hao tidak baik. Dia membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, seteguk darah keluar lebih dulu. "Tempat apa ini?" Kata-kata Chen Hao baru saja keluar dari mulutnya, tetapi sebelum suaranya jatuh ke tanah, mata Liu Mazi tumpul dan bergegas ke atas. Matanya jelas tidak tertuju pada Chen Hao, tetapi tinjunya dapat jatuh ke kepala Chen Hao dengan sangat akurat. Bahkan jika pihak lain belum diperkuat, Chen Hao tidak berani membiarkannya memukul kepala, apalagi sekarang. Dengan tangannya di tanah dan kakinya melompat ke atas, Chen Hao dengan cepat mengevakuasi dengan kecepatan yang menggelegar, dan tinjunya kosong, tetapi Liu Mazi mengikutinya dengan erat. Kecepatannya tidak kalah dari Chen Hao. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa ini adalah lawan tersulit yang pernah dihadapi Chen Hao setelah berada di pulau terpencil dalam waktu yang lama. Chen Hao berpikir bahwa dia sudah cukup melihat. Tetapi ketika dia bertemu dengan pria seperti itu, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan pria ini, hal-hal yang dia temui sebelumnya bukanlah apa-apa. Menyeka darah dari sudut mulutnya,
satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chen Hao sekarang adalah bergerak, terus bergerak, membiarkan tubuhnya bergerak cepat, tanpa menyisakan waktu untuk tinggal. Mungkin sekarang hanya dengan cara ini Liu Mazi tidak dapat menemukan jejak Chen Hao. Chen Hao tidak tahu apakah strategi ini akan berhasil atau tidak, tetapi bagaimana dia bisa berdamai jika dia tidak mencoba. Ketika Chen Hao dan Liu Mazi, yang tidak tahu apa yang terjadi, sedang berkelahi di taman bermain, ada seorang pria yang sangat misterius di antara orang-orang yang menyaksikan semua ini melalui kamera. Saya sedang duduk di dalam ruangan, tetapi saya masih mengenakan pakaian hitam, tudung di kepala saya, bersandar di sofa, melihat gambar di layar. Kali ini, transformasinya tampaknya sangat bagus, tetapi bisakah kita mempertahankan kesadaran lain dari objek uji? Lihatlah mulut orang itu bengkok, matanya sipit, dan dia masih memiliki air liur di mulutnya. Itu hampir jelek. Tuanku, kita hanya bisa melakukan ini sejauh ini, tetapi Departemen Penelitian sedang meningkatkan kecepatannya, dan produk generasi berikutnya diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini. Datang seperti dua kacang polong di sofa. Jika saya tidak melihat dengan saksama, saya tidak dapat melihat bahwa ada seorang pria berdiri di sana, berpakaian persis seperti yang duduk di sofa, berdiri dengan jelas, tetapi bahkan tidak duduk tegak. Tetapi percobaan yang Anda temukan kali ini tidak buruk. Di mana Anda mendapatkannya? Melihat pertarungan antara Chen Hao dan Liu Mazi, kita dapat bersaing dengan Liu Mazi yang telah berubah sebagian. Kami sangat puas dengan Chen Hao, pria berpakaian hitam yang disebut orang dewasa. Dan pria rendah itu mendengar kata-kata seperti itu, kepalanya sedikit lebih rendah, tampak postur lebih rendah. Pria ini adalah orang yang selama ini menghalangi rencana kita. Agar rencana kita berjalan sesuai rencana, aku membawanya ke sini dengan cara yang kecil. Apakah kamu tidak takut ketahuan saat membawanya ke sini? Suara orang dewasa itu tiba-tiba menjadi pelan, dan dia menyadari bahwa suasana di sekitarnya tidak tepat. Pria pendek itu berlutut dengan satu kaki dalam sekejap. Tolong tenanglah, orang dewasa, tempat yang kita cari sangat aman, dan tidak mungkin orang lain menemukannya. Selain itu, jika kita menjebak Chen Hao di sini, rencana kita dapat terlaksana dengan lebih baik. Jika tidak, jika kita membiarkannya tinggal di sini, kemungkinan besar dia akan menemui kita. Beberapa hal yang terjadi di masa depan akan menyebabkan lebih banyak masalah. Kali ini sangat penting. Aku tidak ingin membuat kesalahan. Apakah kamu sudah menemukan Putri Scorpio? Ya, dia selalu berada di kota Xinhe. Tanpa gangguan Chen Hao, wanita itu mudah didapatkan. Mungkin sebagai pengakuan atas kesetiaannya, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, pria pendek itu pun mengirimkan pesan lain, konon anak Leo, si kecil sombong itu, kini berada di tangan pemerintah China. Maukah kita menggunakan Yin Leo ini? Begitu dia mengatakan ini, orang dewasa yang duduk di sofa menjabat tangannya dan membantu pria rendahan itu. Gelas anggur di sisi lain juga pecah. Kacanya begitu pecah sehingga lelaki rendahan itu menutupi seluruh kepalanya. Jika dia tidak memiliki tudung, diperkirakan pria rendahan itu akan langsung cacat. Ingatlah bahwa budak tidak boleh ikut campur dalam urusan antar majikan, atau kamu akan mati mengenaskan. Pada saat melambai, tato Capricorn muncul di pergelangan tangan orang dewasa berjubah hitam, tapi tidak begitu jelas. Pria rendahan itu menundukkan kepalanya ketakutan untuk menunjukkan kerendahan hatinya sebanyak mungkin. Yang saya pahami adalah saya melangkahinya. Pergi dan lakukan. Apa yang harus kamu lakukan? Baiklah, tuanku, apakah target selanjutnya adalah Direktur Biro Keamanan Umum Kota Xinhe? Apakah Anda ingin saya melakukannya secara langsung? Saya merasa kemarahan orang dewasa berjubah hitam telah berkurang banyak. Ini adalah lamaran bersuara rendah dari orang rendahan, tetapi lamarannya belum disetujui oleh orang yang disebut dewasa. Jika kamu bergerak, sepertinya kamu terlalu berlebihan. Sebaiknya lupakan saja. Temukan saja laba-laba secara acak. Untuk memastikan keberhasilan, lebih baik lepaskan tarantula. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat waktu dan tidak perlu membuang terlalu banyak waktu. Oke, aku paham. Pria kecil yang merasa amarah orang dewasa akhirnya mereda, merasa lega, lalu menelan ludahnya dan meninggalkan ruangan, sementara pertarungan di layar terus berlanjut. Pertarungan sekarang hampir mencapai klimaks. Meskipun Chen Hao lebih rendah dari pihak lain dalam semua aspek, ia juga menemukan situasi kecil di pihak lain, yaitu ketika pihak lain menembak, akan selalu ada jeda 1 atau 2 detik.
Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di luar, berdasarkan situasi saat ini, harapannya untuk menang sangat rendah. Semuanya dalam interval 1 hingga 2 detik ini. Dengan ide ini, Chen Hao membuat gerakan lain, dan imbalan yang didapat Chen Hao adalah serangan balik Liu Mazi yang lebih parah, itulah yang dibutuhkan Chen Hao. Dalam tembakan Liu Mazi, Chen Hao akan meledak lagi dalam waktu singkat 2 detik. Saat dia beralih antara menyerang dan bertahan, dia akan menyerang bagian yang mematikan. Hanya ada 3 bagian yang mematikan pada manusia, jantung, tenggorokan, dan tulang belakang. Sedangkan untuk otak, walaupun otak merupakan bagian yang lebih penting dan fatal, namun keadaan Chen Hao saat ini adalah keadaan seluruh aspek tubuhnya tidak sebaik pada awalnya, dan otak merupakan tulang yang paling keras di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, menyerang otak bukanlah pilihan yang bijak. Pada saat seperti itu, pilihan Chen Hao adalah tenggorokan. Ya, itu tenggorokan. Jangan meremehkan tenggorokan. Tenggorokan adalah bagian tubuh manusia yang paling rentan, namun juga merupakan bagian yang krusial. Ketika seseorang tidak bisa bernapas, apalagi yang bisa dia bicarakan. Namun, tinggi Liu Mazi sedikit lebih tinggi dari Chen Hao. Jika Chen Hao ingin menyerang tenggorokan lawannya, kemungkinan besar dia akan ditangkap oleh lengan lawannya saat dia mengulurkan tangannya. Itu bukan kabar baik bagi Chen Hao. Jadi sebelum dia bergerak, dia harus membuat rencana yang sempurna. Adapun isi rencananya, Chen Hao masih memikirkannya. Dia menghindar ke sisi lain. Setelah menghindari serangan itu, Chen Hao merenung sedikit dan mulai mengubah tubuhnya di sekitar Liu Mazi. Kondisi Liu Mazi jelas lebih buruk dibandingkan kondisi Pei pada hari Selasa. Harga dari menjadi kuat adalah dia bahkan tidak bisa berbicara, apalagi berpikir normal. Yang dibutuhkan Chen Hao adalah ini. Tubuhnya berputar mengelilingi pihak lain. Sebelum otak pihak lain bereaksi, Chen Hao sudah berada di belakang pihak lain. Dia mungkin menduga Chen Hao akan melakukan ini. Jadi sebelum Chen Hao mendekat, tubuh Liu Mazi telah berbalik. Kemudian ketika Liu Mazi mengulurkan tangan untuk menangkap Chen Hao bertubuh pendek dan langsung menuju ke pelukan Liu Mazi. Dia meninju Liu Mazi di langit dan memukul dagunya. Dia mendorong kepala lawannya ke belakang. Lalu dia dengan cepat mengunci tenggorokannya dan mencubitnya. Suara yang sangat kecil seperti sambaran petir bagi Liu Mazi. Matanya bulat, dan dia mendapatkan sedikit kejernihan. Tapi dia sangat terkejut dan tidak terbayangkan, mungkin dengan sedikit kecewa. Sambil memegangi tenggorokannya dengan tangannya, dia memuntahkan suku kata yang tidak berarti itu, terhuyung-huyung, terus mundur, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Chen Hao merasa lega melihat pihak lain akhirnya jatuh. Dia berlutut di tanah dan berbelok di ruang terbuka, seolah dia lemah. Kali ini wasit yang tidak tahu harus bersembunyi di mana akhirnya muncul. Yah, apresiasi hari ini untuk sementara disiarkan di sini. Gu Jiahao, penjahat yang telah melakukan lebih dari 20 kejahatan, akhirnya membunuh 2 lawan yang sulit. Mari kita beri tepuk tangan padanya. Taman bermainnya begitu besar, hanya wasit yang bertepuk tangan, Papa, sangat sepi, kosong. Usai bertepuk tangan, wasit kembali membungkuk, lalu lampu satu persatu padam. Chen Hao juga memejamkan mata, menahan napas, dan menebak keberadaan orang lain dengan meraba sekelilingnya, hingga dia semakin dekat dengan dirinya selangkah demi selangkah. Mungkin menyadari bahwa Chen Hao tidak bernapas, wasit pertama-tama menendang kaki Chen Hao, menemukan bahwa dia benar-benar tidak merespons. Membungkuk untuk mendengarkan detak jantung Chen Hao masih belum ada, dan Chen Hao sedang menunggu saat seperti itu. Ketika lawan berani turun, Chen Hao menjepit tenggorokan lawannya dengan kecepatan kilat. Kemudian dia berguling dan menekannya di bawah tubuhnya. Tangan kanannya mengerahkan sedikit kekuatan, dan tangan lainnya mengendalikan tangan kanan lawannya. Jangan melawan, jangan bersuara, jangan melakukan tindakan yang tidak berarti, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Pada saat saling menangkap, Chen Hao benar-benar memiliki perasaan bahwa dia ingin saling membunuh, tetapi Chen Hao mengerti bahwa jika dia benar-benar saling membunuh, maka dia mungkin tidak dapat pergi dari sini. Tetapi jika kita membahasnya, mungkin keadaan akan menjadi lebih baik. Raungan, itu benar-benar layak untuk Chen Hao. Dia memiliki kemampuan seperti itu. Jelas bahwa dia telah memiliki 2 perang, dan dia bahkan memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapiku. Wasit tampaknya tidak panik dan tertangkap oleh Chen Hao.
Setelah mengatakan ini, dia sangat rileks dan menyesuaikan postur tubuhnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah tidak ada gunanya bagimu untuk mengancam saya. Saya tidak ingin memakannya sama sekali. Bahkan jika kamu membunuh saya, kamu tetap tidak bisa pergi dari sini. Saya pekerja kecil, tidak ada gunanya jika kamu ingin mengancam orang lain dengan saya. Jadi, sebaiknya kamu lepaskan saya dan saya bisa mentraktirmu teh. Apa yang dikatakan wasit membuat Chen Hao merasa sangat menarik. Namun, ini menarik. Ini tidak dapat mengubah niat Chen Hao untuk membunuhnya. Wasit jelas merasakan ketidaknyamanan yang sangat serius, namun hal tersebut tidak bisa mewakili apapun, karena selama ini Chen Hao belum mengetahui siapa lawannya. Namun, saat Chen Hao hendak mengirim leher lawannya ke neraka, wasit tiba-tiba mengangkat tangannya. Sangat sulit bagi Chen Hao untuk membayangkan bagaimana pihak lain dapat melakukannya ketika dia jelas-jelas merasa kesulitan bernapas, tetapi Chen Hao tidak bisa melepaskannya begitu saja. Di manakah ini? Suara Chen Hao suram, seolah ada es di mulutnya. Wasit memakai topeng di wajahnya, jadi dia tidak bisa melihat perubahan ekspresinya dengan jelas. Namun, yang pasti pihak lain tampaknya tidak menganggap serius ancamannya, yang membuat Chen Hao sangat bingung. Dia tampaknya telah mengendalikan situasi saat ini, tetapi mengapa pihak lain tidak merasa gugup ya? Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tapi aku menyarankan kamu untuk melihat ke belakang sebelum memulai. Petik 2. Ketika Chen Hao melihat ke belakang dari sudut matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa di tempat gelap itu, di mana tidak ada cahaya, sepertinya seseorang telah berdiri di sana sepanjang waktu, dengan pistol di tangannya, dan moncongnya, pistol itu sepertinya menghadap ke arahnya. Apa menurutmu aku tidak akan melakukan persiapan apapun dan membiarkanmu bertarung sana-sini? Jangan naif. Menurutmu ini di mana? Petik 2. Iya, bagaimana aku tahu di mana ini? Tahu berapa banyak senjata yang diarahkan padanya di belakangnya? Wajah Chen Hao masih tidak berubah sama sekali. Sebagai pribadi, aku tidak ingin membicarakan hal lain, tapi hidupku murah. Jika aku menarikmu sebelum aku mati, aku merasa sangat puas, jadi menurutmu apakah aku akan takut? Kata-kata Chen Hao jelas sedikit tidak terduga, tetapi segera terdengar tawa samar di balik topeng, dengan ironi di dalamnya. Aku hampir ditipu olehmu. Benar saja, anak muda masih punya otak yang cepat. Tawa di balik topeng menjadi semakin besar dan akrab. Tepat ketika Chen Hao selalu merasa tawa itu terdengar, wasit tiba-tiba bangkit. Perlawanan pihak lain benar-benar di luar dugaan Chen Hao. Ketika Chen Hao bereaksi, pihak lain sudah memotong guntingnya. Cara seperti ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Anda harus tahu bahwa Chen Hao telah lama tersangkut di tenggorokan orang lain. Orang biasa seharusnya sudah mati lemas sejak lama. Bagaimana dia masih bisa melakukan gerakan kekerasan seperti itu? Tapi pihak lain baru saja melakukannya, dan tidak ada jejak pemalsuan. Tubuhnya mundur, dengan cepat menghindari kaki gunting wasit. Chen Hao juga melihat bagaimana cara melarikan diri dari serangan para penembak ini. Dengan peluang yang bagus, jika dia tidak melarikan diri, Chen Hao benar-benar merasa sedikit kasihan pada dirinya sendiri. Tetapi ketika Chen Hao berpikir, tindakan wasit membuatnya takut. Topeng itu perlahan terbuka, memperlihatkan wajah di bawahnya, samar-samar familiar, wajah itu. Ingat aku, Chen Hao. Ketika topeng orang lain dilepas, beberapa perubahan halus telah terjadi dalam suaranya. Namun, perubahan halus inilah yang membuat Chen Hao merasa lebih familiar. Seiring waktu pengamatan semakin lama, rasa keakraban menjadi semakin kuat. Akhirnya, ketika orang lain secara tidak sengaja mematahkan jarinya, seseorang muncul dari pikiran Chen Hao. Ye Kun, oh, kamu belum melupakanku. Aku pikir kau sudah melupakanku sejak lama. Bagaimana mungkin kau? Bukankah kau sudah mati? Bukankah kau? Aku terbunuh oleh bom. Wasit? Tidak, tetapi Ye Kun, yang telah mengungkapkan identitasnya, tertawa. Tawanya serak dan sedikit lebih dekat. Chen Hao menemukan bahwa wajah lawannya ganas dan penuh luka bakar. Ketika dia melihat ini, Chen Hao hampir mengerti mengapa dia mengenakan topeng. Ya, di mata kalian semua, aku terbunuh oleh bom, tetapi apakah aku memasangnya sendiri? Bagaimana bisa terbunuh? Tidak, 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 kau tidak terbunuh oleh ledakan itu, tetapi oleh... Ayolah, ayolah. Ye Kun tampak tidak sabar, anak kecil, atau terlalu bodoh,
apakah kau ingin mengatakan bahwa aku terbunuh oleh orang kecil lainnya? Dengan mulut mengerut, Ye Kun sekarang penuh dengan penghinaan, seolah-olah ide Chen Hao sangat terbelakang. Kau harus mengingat poin yang sangat penting. Selain menjadi anggota Biro Keamanan Nasional, aku tidak mengatakan bahwa aku bukan anggota organisasi neraka, kan? Bagaimana orang-orang di neraka bisa saling membunuh? Tampaknya semua yang dikatakan pihak lain masuk akal, tetapi Chen Hao masih memiliki ekspresi hantu. Bagaimana mungkin? Itu sama sekali tidak masuk akal. Chen Hao melihat Ye Kun mati di depannya. Karena kematian Ye Kun, Chen Hao berhasil membawa Song Yao Yao kembali. Tetapi sekarang dia melihat Ye Kun berdiri di depannya. Suasana hati Chen Hao tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Itu sangat merepotkan, dan aku tidak ingin memperkenalkannya kepadamu satu persatu, tetapi kamu dapat menggunakan otak pintarmu untuk memikirkannya. Mengapa aku harus membiarkanmu menciptakan konflik antara neraka dan NSA? Sekarang Ye Kun tampaknya sangat ingin memberitahu Chen Hao semua rencananya. Hanya saja pemikiran Chen Hao tidak dapat mengimbangi pemikiran masing-masing, ini juga pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Chen Hao agak bingung. Baiklah, lihat wajahmu, aku akan memberimu penjelasan singkat. Kemudian dia bertepuk tangan, dan The Gunners yang terekspos kembali ke kegelapan. Namun, dibandingkan tampil dalam terang, The Gunners dalam kegelapan lebih jera. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, sayalah yang menguasai informasi kedua belah pihak. Jika saya memberikan informasi kepada pihak lain, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Pada akhirnya kedua belah pihak akan saling mendapat kabar karena dianggap benar, sehingga bersama-sama jatuh ke dalam perangkapmu. Otak Chen Hao masih sangat mudah digunakan. Ketika pihak lain melontarkan sedikit kritik, Chen Hao segera memahami maksud pihak lain. Faktanya, pada awalnya, Chen Hao tidak begitu mengerti mengapa Ye Kun ingin mengobarkan hubungan kedua belah pihak. Sekarang sepertinya semua alasannya ada di sini. Sebagai orang dengan identitas di kedua sisi, dia dapat menggunakan tangan Chen Hao untuk mengobarkan konflik di antara keduanya, dan kemudian mengambil apa yang dia ketahui dan memberikannya kepada pihak lain. Jika berita itu benar, secara alami dia akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan, dan dia akan bisa naik lebih jauh. Namun, sepertinya Chen Hao secara tidak sengaja menghancurkan masalah ini. Ya, dengan cara ini, aku benar-benar bisa mengendalikan kekuatan nyata di Biro Keamanan Nasional dan Organisasi Neraka, daripada dianggap sebagai pion yang bisa ditinggalkan kapan saja, tapi... Ye Kun menunjuk ke arah Chen Hao, itu karena kamu. Karena kamu, semua rencanaku telah hancur. Meskipun hubungan antara kedua belah pihak semakin tegang, tidak ada masalah bagiku atau penghargaanku. Tentu saja, tidak ada peluang lebih lanjut. Tanda seru, itu sebabnya kamu membawaku ke sini. Chen Hao sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kata-kata Ye Kun benar-benar membalikkan gagasan Chen Hao. Tidak, bukan ideku untuk menangkapmu di sini, dan aku tidak berharap untuk melihat kamu lagi di sini. Bukan kamu. Karena bukan kamu Kun, apakah itu berarti ada orang lain? Saat mengetahui berita itu, hati Chen Hao tiba-tiba tenggelam. Dengan cara ini, segalanya mungkin menjadi sedikit sangat serius. Di belakang ini, siapa yang berdiri dan berapa banyak orang yang berdiri semuanya tidak diketahui sekarang, yang bukan kabar baik bagi Chen Hao. Tapi aku bisa memberitahumu sedikit tentang hal itu. Melihat kenalan lamanya, Ye Kun ingin memasak dan memakan Chen Hao, tetapi saat ini, dia menjadi tenang, mendengarkan nadanya, dan bahkan pamer. Apakah dia pamer? Pada akhirnya, semuanya masih di bawah kendalinya. Chen Hao benar-benar tidak tahu sikap seperti apa yang harus dilakukan terhadap orang gila seperti itu, tetapi dalam situasi saat ini, dia masih berpikir ular lebih baik. Apa cerita di dalamnya? Chen Hao sengaja memasang ekspresi penasaran, melihat ekspresi Chen Hao seperti itu, tidak diragukan lagi membuat hati Ye Kun mendapat kepuasan yang luar biasa. Dengan senyum di wajahnya, Ye Kun berkata dengan nada yang sangat lambat, si kecil yang memulai terakhir kali, dia telah berubah. Ketika dia menemukannya, jantungnya hampir berhenti berdetak, tetapi kesadaran pribadinya tetap terjaga dengan baik. Organisasi neraka mulai mengubahnya. Seperti yang Anda lihat, dia sangat sukses. Ye Kun menunjuk ke arah Chen Hao, dan senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Menurutmu apa yang akan terjadi padamu?
Orang yang baik hati dan hidup seperti pria kecil itu. Petik 2, makna yang ingin diungkapkan Ye Kun sangat jelas. Orang kecil yang dikatakan Ye Kun pastilah Jack, dan Chen Hao telah mendengar Liu Cheng menyebutkan beberapa transformasi pihak lain. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Ye Kun ini sekarang membuat Chen Hao sangat terkejut kabar buruknya, yaitu, di masa depan, dia mungkin menjadi objek uji dan dianggap sebagai perombakan seperti Jack. Bagaimana mungkin? Wajah Chen Hao tiba-tiba berubah, dan Ye Kun semakin tertawa dengan senang hati.